Kisah perang di Ukraina sebagian besar telah diceritakan sebagai kisah tentang dua negara, Ukraina dan Rusia. Namun ini juga tentang Barat. Ukraina mampu menciptakan peluang untuk bertahan, terutama melalui kombinasi kecerdikan dan inovasi mereka sendiri. Namun, ada juga ketergantungan pada sanksi Barat, senjata Barat, dan bahkan apakah Eropa dan Amerika Serikat akan sejalan secara geopolitik dengan Ukraina dan membantu Ukraina datang ke meja perundingan dari posisi yang kuat. Sementara itu, Tiongkok dengan sabar menunggu di belakang layar, memetik manfaatnya. Mereka diam-diam meraup untung dari minyak Rusia murah, membantu Moskow bertahan, dan tersenyum di depan kamera di tiap pertemuan puncak. Para pemimpin dunia lainnya bahkan menyebut hubungan Rusia-Tiongkok sebagai persahabatan tanpa batas. Namun, persahabatan itu tidak benar-benar tanpa batas, dan tampaknya berakar pada Tiongkok yang memanfaatkan kelemahan Rusia. Kamu mungkin sudah tahu versi yang sering muncul di judul berita yang berpusat di Siberia. Idenya adalah bahwa Tiongkok diam-diam ingin mendapatkan kembali tanah lamanya, wilayah luas di Manchuria luar yang dulu dimiliki oleh Kekaisaran Qing dan hilang ke Kekaisaran Rusia pada abad ke-19 dalam periode yang oleh Beijing masih disebut dengan pahit sebagai abad penghinaan. Dan versi itu bukanlah murni fantasi. Ada kebenaran nyata di baliknya. Namun, bagian cerita itu paling menarik perhatian, tapi paling sedikit mengungkapkan fakta sebenarnya. Karena sementara semua orang sibuk berdebat apakah tank Tiongkok suatu hari nanti akan melintasi Sungai Amur, Tiongkok diam-diam mengejar sesuatu yang jauh lebih berharga dan jauh lebih mudah untuk diambil. Pengaruh. Inilah kelemahan yang mungkin tak bisa dipertahankan Rusia. Mari mulai dengan bagian yang sebagian besar dari Anda setidaknya sudah sedikit tahu, karena itu jadi dasar segalanya. Ganjalan soal wilayah di Manchuria luar itu nyata, setidaknya sebagian, dan Beijing telah mengusiknya dengan cara yang jauh melampaui obrolan di internet. Pada Februari 2023, Kementerian Sumber Daya Alam Tiongkok mengeluarkan pernyataan yang menyarankan penggunaan nama Tiongkok kuno untuk 8 tempat di perbatasan Rusia bersama nama Rusia. Vladivostok, markas armada Pasifik Rusia, akan diberi label Haishenwei. Pulau Sakhalin menjadi Kuye-Kuye-do. Pegunungan Stanovoy menjadi pegunungan Xing'an luar. Semua perubahan itu merujuk pada kota-kota besar di timur jauh Rusia, dan sebuah pemerintahan asing baru saja memerintahkan para pembuat peta untuk menandainya dengan nama-nama dari sebuah kekaisaran yang telah hilang. Ketegangan tidak berhenti sampai di situ. Awal tahun itu, Tiongkok sudah mengeluarkan perintah untuk mengubah nama beberapa lokasi di wilayah tersebut. Lalu pada Agustus 2023, peta standar baru negara itu menggambarkan seluruh pulau Bolshoi Ussuriski berada di dalam perbatasan Tiongkok. Hal ini penting karena pada tahun 2008, Rusia dan Tiongkok secara resmi telah menyelesaikan status pulau itu dengan sepakat membaginya kira-kira di tengah. Rusia bahkan menyerahkan wilayah demi meresmikan kesepakatan itu. Namun inilah peta resmi Beijing 15 tahun kemudian, diam-diam menghapus kompromi dan mewarnai seluruh wilayah itu merah Tiongkok. Peta yang sama juga mencaplok wilayah sengketa yang diklaim oleh India dan hampir seluruh Laut Cina Selatan. Jadi Rusia tidak sendirian dalam hal ini. Sementara Rusia secara terbuka menepis isu tersebut dengan berargumen bahwa persoalan perbatasan sudah diselesaikan, para analis yang lebih sinis percaya bahwa itu adalah pesan diam-diam kepada Rusia dan semua tetangganya yang lain bahwa Tiongkok tidak pernah melupakan batas-batas kekaisarannya. Pada Mei 2024, selama kunjungan kenegaraan Vladimir Putin ke Beijing, kedua pihak bahkan menandatangani peta jalan untuk pengembangan bersama pulau tersebut. Pernyataan itu menunjukkan Rusia menegaskan pendiriannya bahwa mereka memiliki setengah pulau tersebut dan tetap mempertahankan klaimnya. Pada titik ini, sebagian besar cerita biasanya mulai melengkeng, karena memang mudah untuk melihat bagaimana hal itu bisa terjadi. Wilayah Rusia yang berbatasan dengan Tiongkok hanya berpenduduk 8 juta jiwa dan lokasinya jauh dari pusat populasi serta pemerintahan negara itu. Di dunia fantasi, Tiongkok mungkin mengambil wilayah itu sebelum Rusia mengetahuinya. Dan sebagian besar laporan yang menyebut kemungkinan invasi juga menunjukkan bahwa hal ini sejalan dengan upaya Tiongkok untuk melakukan kebangkitan besar bangsa Tiongkok dengan diam-diam merebut kembali wilayah yang hilang. Wilayah Rusia di timur jauh sebenarnya milik Tiongkok, dan Rusia yang lemah akibat terjebak di Ukraina mudah direbut. Namun penaklukan Siberia secara militer sangat kecil kemungkinan dilakukan Tiongkok. Rusia punya senjata nuklir dan perbatasannya sudah diselesaikan secara hukum. Yang terpenting, Manchuria luar yang hilang dari Tiongkok sebenarnya tidak punya cadangan minyak dan gas besar seperti di fantasi itu. Cadangan justru ada di utara dan barat. Kisah sebenarnya lebih tenang.
dan dalam beberapa hal lebih merugikan Rusia. Karena itu sudah terjadi dan Moskow hampir tak bisa menghentikannya. Tiongkok sebenarnya tidak perlu menyerbu timur jauh Rusia. Menurut kebanyakan perkiraan, Rusia perlahan-lahan menyerahkan kendali atas wilayah timur jauh tersebut. Untuk itu, kita harus melihat ke bagian atas peta sepanjang seluruh garis pantai utara Rusia dan hingga ke jalur Laut Utara. Di Rusia, jalur pelayaran ini membentang dari Laut Barents di dekat Norwegia hingga Selat Bering di timur. Sepanjang sejarah, jalur ini membeku dan tidak berguna, hanya hamparan putih kosong. Namun seiring es Arktik menyusut, jalur itu menjadi salah satu koridor paling bernilai strategis di bumi. Kapal dari Tiongkok Utara ke Eropa Utara lewat pantai Arktik Rusia bisa mempersingkat perjalanan 30-40% dibanding lewat terusan Suez. Pada Oktober 2025, satu kapal kontainer melakukan perjalanan dari sebuah pelabuhan di Tiongkok Timur ke Inggris dalam waktu 20 hari. Perjalanan lewat Suez butuh 40 hari, sedangkan lewat Tanjung Harapan sekitar 50 hari. Jika waktu pengiriman dipersingkat setengah, bahan bakar, biaya, dan emisi karbon juga turun. Bagi ekonomi ekspor seperti Tiongkok, itu jauh lebih menguntungkan daripada wilayah tanpa penduduk, sumber daya, atau kepentingan geopolitik. Jalur utara hampir seluruhnya melewati perairan yang dianggap milik Rusia. Secara teori, hal itu membuat Rusia menjadi penjaga gerbang dan memungut biaya di jalur baru terpenting dunia. Namun, Rusia tidak mampu merawat gerbang itu. Pertimbangkan target-target yang ditetapkan Rusia sendiri, lalu apa yang benar-benar berhasil direalisasikan. Putin menandatangani dekrit yang menargetkan 80 juta ton kargo diangkut melalui rute Laut Utara pada tahun 2024. Dokumen perencanaan sebelumnya bahkan menargetkan 90 juta. Namun Rosatom, perusahaan negara pengelola rute itu, melaporkan kurang dari 38 juta ton kargo dipindahkan pada tahun itu. Sekarang untuk bersikap adil, itu memang merupakan rekor, sekitar 1,5 juta ton lebih banyak dari tahun sebelumnya. Tetapi itu kurang dari setengah target resmi. Dan kesenjangan itu saja sudah cukup untuk membedah posisi Rusia di wilayah Arktiknya sendiri. Beberapa ahli menyebut rute itu sebagai lubang hitam anggaran nasional, proyek yang menyedot banyak dana namun memberi sedikit hasil. Lebih buruk lagi, Rusia gagal memenuhi target membangun kapal pemecah es andalan rute itu. Inilah masalah besar jalur pelayaran Arktik. Jalur ini tidak otomatis berjalan. Anda tak bisa hanya mengirim kapal melintasi samudra dan berharap kapal sampai tujuan. Untuk menjaga kapal tetap bisa bergerak melewati es, Anda membutuhkan kapal pemecah es, yaitu kapal yang membuka jalur bagi kapal-kapal lainnya. Rusia masih memiliki armada kapal pemecah es terbesar di dunia, sekitar 40 kapal kutub, termasuk 8 kapal bertenaga nuklir. Itu adalah keunggulan nyata yang telah dibangun negara tersebut selama beberapa dekade sejak era Soviet. Permata mahkota mereka adalah kapal-kapal baru proyek 22220, yaitu Arktika, Sibir, Ural, dan Yakutia. Kapal-kapal itu merupakan pemecah es terbesar di dunia saat mulai dioperasikan, tapi Rusia perlu lebih banyak kapal untuk menjaga keunggulan. Laporan menyebut Rusia ingin memiliki minimal 13 kapal nuklir dan selalu menyiapkan 17 kapal pemecah es siap pakai setiap saat. Kita masih harus menyelesaikan 5 kapal lagi sebelum 2030, dan hambatan yang mengganggu Rusia di perang juga mulai muncul di sini. Tapi sebelum kita lanjut, pastikan Anda sudah berlangganan The Military Show. Kami mengunggah video setiap hari agar Anda bisa mengikuti semua momen penting dalam geopolitik global. Sekarang, kembali ke kapal pemecah es. Penting untuk menyebutkan kapal andalan dari ambisi kapal pemecah es generasi berikutnya Rusia, yaitu kelas Leader Rossi. Ini adalah monster yang dirancang untuk memiliki kekuatan sekitar 2 kali lipat dari kapal pemecah es proyek 22220 dan dikabarkan mampu membelah jalur selebar 50 meter melalui es yang tebalnya lebih dari 4 meter. Pembangunan dimulai di galangan Zvezda di timur jauh pada tahun 2020, tetapi hingga awal 2026 hanya sebagian kecil kapal yang telah selesai dan tanggal pengirimannya sudah mundur dari 2027 menjadi 2030. Alasannya hampir terasa lucu. Komponen utama lambung kapal awalnya direncanakan dari pabrik di Kramatorsk, Donetsk, namun pabrik tersebut hancur karena perang. Lalu, penutup palka pengganti untuk reaktor kapal tersebut hilang di laut ketika kapal kargo Rusia yang membawanya tenggelam di Laut Tengah. Dan Rusia bukan satu-satunya kendala dalam proyek ini. Chukotka, kapal pemecah es nuklir lainnya, diluncurkan dengan upacara besar pada akhir tahun 2024, namun hanya selesai sekitar 70%, dengan tanggal penyelesaian awal tahun 2026 ditunda menjadi 2027.
Kapal-kapal yang lebih kecil juga mengalami pola yang sama. Pada Agustus 2025, operator pelabuhan negara Rusia membatalkan kontrak senilai 200 juta dolar untuk 2 kapal pemecah es bantu baru dengan alasan keterlambatan konstruksi, kekurangan komponen asing, dan sanksi. Kapal-kapal itu adalah kapal Rusia pertama yang bisa memecah es padat setebal 1,5 meter. Dan sekarang Rusia harus memaksa armada yang sudah ada bekerja lebih keras sambil berusaha merawatnya. Di tengah semua ini, Tiongkok telah memutuskan bahwa mereka tidak lagi ingin bergantung pada kapal pemecah es Rusia untuk menggunakan wilayah Arktik Rusia. Pada awal tahun 2026, Tiongkok meluncurkan desain kapal pemecah es bertenaga nuklir generasi berikutnya yang mampu memotong es setebal 2,5 meter. Galangan yang membangunnya berada di bawah naungan perusahaan galangan kapal negara Tiongkok, salah satu pembuat kapal terbesar di dunia. Tiongkok langsung membangun kemampuan untuk beroperasi di Arktik secara mandiri. Ini baru puncak proyek tersebut. Pada awal musim panas tahun 2025, Tiongkok mengerahkan 5 kapal riset pemecah es di dekat Alaska. Operasi terbesar mereka di wilayah tersebut hingga saat ini. Memimpin armada itu adalah Sui Long, tua kapal pemecah es buatan dalam negeri Tiongkok yang paling kuat. Kapal itu berangkat dari Shanghai pada bulan Juli, melewati Selat Bering, dan menghabiskan musim tersebut beroperasi di Laut Chukchi dan Beaufort dekat Alaska dan pantai Arktik Rusia. Penjaga pantai Amerika Serikat melacaknya, begitu juga Kanada. Setahun sebelumnya, kapal yang sama itu menjadi kapal pemecah es Tiongkok pertama yang pernah singgah di Murmansk, kota utama Arktik Rusia. Dan pada September 2024, Rusia dan Tiongkok melakukan patroli Arktik gabungan pertama mereka terdiri dari 2 kapal penjaga pantai Tiongkok dan 2 kapal patroli perbatasan Rusia yang berlayar bersama melalui Selat Bering. Armada itu melintas dalam jarak pandang dari Alaska dalam perjalanan kembali ke Pasifik. Sekilas, patroli gabungan itu tampak seperti sebuah kemitraan. Rusia adalah kekuatan Arktik mapan yang punya banyak hal untuk dilindungi. Tiongkok adalah pendatang baru, pihak yang punya segalanya untuk diraih, yang memanfaatkan kerjasama dengan Rusia untuk membangun pengalaman dan perangkat keras yang dibutuhkan agar bisa beroperasi di sana, baik dengan atau tanpa Rusia di masa depan. Yayasan Jamestown merangkum hal ini dengan singkat. Rusia dan Tiongkok menginginkan hal yang berbeda dari Arktik. Rusia memandangnya sebagai zona keamanan, masalah kedaulatan dan pertahanan. Tiongkok melihatnya sebagai peluang ekonomi, jalur perdagangan dan sumber daya yang saat ini berjalan seiring. Namun para analis makin khawatir bahwa kepentingan itu tidak akan selalu sejalan dan ketika mereka mulai berbeda, pihak yang lebih lemah akan kalah. Dan disinilah bahasa yang dipilih dengan hati-hati oleh Tiongkok justru kembali menghantui Moskwa. Pada tahun 2018, Tiongkok menyatakan dirinya sebagai negara dekat Arktik dan memaparkan visinya tentang jalur sutra kutub. Rusia tidak menyukai istilah itu. Pada tahun 2020, utusan Rusia sendiri untuk Dewan Arktik secara terbuka menolak istilah itu dan justru setuju dengan posisi Amerika bahwa Tiongkok bukanlah negara Arktik. Tapi itu adalah sikap Rusia pada tahun 2020. Pada tahun 2026, dengan sanksi yang mencekik kemampuan Rusia untuk mengembangkan wilayah itu sendiri, Moskwa tidak punya banyak pilihan selain menyambut kehadiran Tiongkok yang dulunya pernah mereka jauhi. Negara-negara dekat Arktik yang dulu ditolak, kini jadi mitra yang sangat dibutuhkan Rusia. Jika Arktik adalah titik lemah strategis, maka energi adalah titik lemah finansial. Dan di sini ketidakseimbangannya bahkan lebih parah. Setelah Eropa memberlakukan sanksi atas gas Rusia setelah invasi, Rusia harus segera mencari pembeli baru dan hanya ada satu pembeli besar. Tiongkok, seperti yang diketahui, siapapun yang pernah bernegosiasi dengan Beijing selalu sangat keras dalam tawar-menawar. Contoh yang paling jelas adalah pipa gas yang dikenal sebagai Power of Siberia. 2 harapan besar Rusia untuk menggantikan pasar gas Eropa yang telah hilang. Pipa ini akan mengalirkan hingga 50 miliar meter kubik gas per tahun dari ladang Siberia Barat melalui Mongolia ke Tiongkok Utara. Bagi Rusia, ini hampir menjadi kebutuhan strategis. Namun karena Moskow sangat membutuhkannya, Beijing justru bertahun-tahun menolak diburu-buru. Musim panas 2024, Tiongkok dikabarkan meminta harga gas hampir setara harga domestik Rusia yang sangat disubsidi dan hanya mau membeli sebagian kecil kapasitas pipa yang direncanakan. Tiongkok menuntut untuk membayar nyaris setara biaya dan hanya berkomitmen membeli dalam jumlah lebih kecil, sementara Rusia sangat membutuhkan kesepakatan itu. Ketika ditanya tentang hal itu, juru bicara Kremlin hanya bisa mengatakan bahwa sangat wajar bagi setiap negara untuk membela kepentingannya sendiri dan rincian komersialnya akan tetap dirahasiakan. Itu bahasa negosiator yang sedang kalah. Pada 2026, setelah bertahun negosiasi, kedua negara sepakat lagi soal rute dan bagaimana jalur pipa itu akan melintas.
Namun laporan itu juga disertai catatan bahwa rincian lainnya masih perlu dirundingkan. Disinilah inti permasalahan mulai muncul. Tiongkok punya banyak pilihan. Tiongkok membeli gas dari Turkmenistan, dari Myanmar, melalui pipa, dan merupakan importir tunggal terbesar gas alam cair di dunia, dengan pasokan dari Qatar, Australia, hingga Amerika Serikat. Jika harga tinggi, Tiongkok dapat mengandalkan produksi dalam negeri atau pemasok lain. Sebaliknya, Rusia hanya memiliki satu pelanggan utama untuk gas ini dan tak punya alternatif pengiriman lain. Tiongkok memegang posisi unggul dalam negosiasi, dan semua pihak tahu hal itu. Bagian ketiga teka-teki ini adalah pelabuhan yang terlibat dalam sengketa wilayah yang telah dibahas. Pada Mei 2023, administrasi Bea Cukai Tiongkok mengumumkan bahwa pelabuhan Vladivostok di Rusia akan disetujui sebagai pusat transit untuk perdagangan domestik Tiongkok. Vladivostok masih secara resmi diberi label Haisen Wei di peta Tiongkok. Ini markas armada Pasifik Rusia, bukti dari apa yang diambil Kekaisaran Rusia dari dinasti Qing pada abad penghinaan. Barang dari provinsi Tiongkok dapat dikirim lewat Vladivostok dan diperlakukan sebagai kargo domestik, sehingga menghemat perjalanan ke pelabuhan Tiongkok di selatan. Dengan kata lain, wilayah kedaulatan Rusia secara diam-diam sedang dimasukkan ke dalam logistik ekonomi domestik Tiongkok. Media pemerintah Tiongkok bahkan merayakannya sebagai tanda kepercayaan strategis timbal balik tingkat tinggi. Jika semua hal ini digabungkan, Anda mulai melihat bentuk dari strateginya. Tiongkok sedang melakukan penyerapan wilayah timur Rusia secara perlahan, sabar, dan sepenuhnya damai ke dalam orbit ekonominya. Jalur demi jalur, pipa demi pipa, pelabuhan demi pelabuhan. Mesin pendorong utama di balik semua ini tidak bisa diperbaiki oleh Rusia karena sudah terjadi selama 30 tahun terakhir. Wilayah timur jauh Rusia semakin kosong. Sejak tahun 1990, menurut penelitian tentang wilayah tersebut, Timur Jauh telah kehilangan sekitar seperempat populasinya karena orang-orang bermigrasi ke barat menuju Moskow dan Rusia Eropa untuk mencari pekerjaan dan kehangatan. Saat ini, tempat ini termasuk kawasan dengan populasi terjarang di bumi, hampir 1 orang per kilometer persegi di area sangat luas. Di seberang sungai, Provinsi Tiongkok Timur Laut berpenduduk lebih dari 100 juta jiwa. Akibatnya, uang pun mengalir untuk mengisi kekosongan itu. Konsul Jenderal Tiongkok di Khabarovsk menyatakan pada Januari 2025 bahwa lebih dari 90% investasi asing di Timur Jauh Rusia sekarang berasal dari Tiongkok. Pada tingkat itu, Timur Jauh bergantung pada Tiongkok tanpa secara eksplisit menyebutkannya. Dengan 53 perusahaan Tiongkok yang beroperasi di wilayah tersebut, mereka juga memiliki hak untuk menentukan apa yang terjadi dengan uang itu dan bagaimana uang tersebut dibagikan. Inilah saat klaim paling dramatis muncul dan perlu ditangani hati-hati karena berasal dari pihak berkepentingan. Pada tahun 2025, sebuah penilaian yang dikaitkan dengan Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina berpendapat bahwa Rusia pada dasarnya membayar sekutu-sekutu perannya dengan wilayah. Ukraina menyatakan kegagalan Moskwa mengembangkan Timur Jauh membuat wilayah itu rentan dikuasai pihak luar. Seiring waktu, Kremlin bisa kehilangan otoritas efektif atas hingga 40% wilayah nasional. Ukraina menyatakan hingga 2 juta warga Tiongkok tinggal antara Vladivostok dan Pegunungan Ural, membentuk enklave di mana orang Rusia jarang bekerja. Ukraina menyebut ini sebagai aneksasi demografis dan ekonomi perlahan akibat perjalanan bebas visa dan zona ekonomi khusus. Ia menambahkan bahwa investasi Tiongkok di distrik Timur Jauh bisa mencapai 1 triliun rubel, sekitar 13 miliar 717 juta 60 ribu dolar pada tahun 2026. Dan itu juga menyoroti kehadiran tenaga kerja Korea Utara pada saat yang sama, dengan ribuan pekerja datang untuk mengisi pekerjaan bergaji rendah. Angka 2 juta pemukim Tiongkok itu memang statistik yang agak langka, tapi tidak sepenuhnya tanpa dasar. Sensus Rusia tahun 2010 hanya mencatat sekitar 30 ribu warga Tiongkok, dan angka itu turun menjadi di bawah 20 ribu pada sensus tahun 2021. Namun, Komisi Rekan Senegara Taiwan memperkirakan jumlahnya hampir 1,5 juta orang. Sebuah kolom independen Rusia menyebut ada 2 juta orang Tiongkok tinggal di atau sekitar Timur Jauh Rusia, bahkan memperkirakan jumlahnya bisa meningkat jadi 3 juta karena perdagangan bilateral Rusia-Tiongkok terus mencetak rekor. Meski tanpa bagian akhirnya, cerita ini tetap tersebar. Hilangkan angka berlebihan dan bumbu perang, inti fakta yang bisa diverifikasi masih ada. Itu tetap buruk bagi Rusia. Rusia kesulitan mempertahankan jalur Arktik, kekurangan kemampuan membangun kapal, sementara Tiongkok menyebut diri negara Arktik dan mulai mengirim kapal melalui jalur itu, serta minim pilihan alternatif di geopolitik global.
Karena itu, kerangka berpikir cerdas bukan tentang apakah Tiongkok akan menyerang. Hampir tak ada analis serius yang memperkirakan akan ada invasi dengan tank. Rusia bermain untuk hari ini, karena hari ini adalah satu-satunya yang bisa dipikirkan oleh negara yang sedang menanggung perang berbiaya besar. Tiongkok bermain untuk dekade-dekade setelahnya. Dalam persaingan seperti ini, antara mitra yang butuh kesepakatan sekarang dan yang bisa menunggu, kesabaran menjadi bentuk penaklukan tersendiri. Tiongkok mampu membuat dan menyatakan klaim, serta secara efektif menghapus klaim asing di wilayah sengketa, menurut lembaga pemikir Italia SP. Itu yang dialami semua pihak di Laut Tiongkok Selatan saat Tiongkok membangun 27 pangkalan militer baru, dan dengan Vladivostok menjadi bagian dari jalur pelayaran domestik Tiongkok, serta dengan jumlah investasi asing yang sangat besar, Tiongkok dapat mengarahkan jalur pelayaran itu ke tempat yang diinginkan, atau bahkan menolak kesempatan bagi perusahaan Rusia untuk melakukan hal yang sama. Saat ini sedang terjadi krisis di Rusia, dan ini bukan masalah kecil. Krisis ini telah melanda seluruh negeri, menyebar dari Moskwa hingga Siberia, karena perang Putin tidak hanya kembali ke tanah air, tetapi juga mulai menyakiti rakyat yang katanya bisa ia lindungi oleh pemimpin kuat Rusia itu. Ukraina membuat Putin membayar atas tindakannya. Bagaimana? Ukraina baru saja menemukan titik lumpuh Rusia, lalu menghantamnya. Saat kita berbicara sekarang, Rusia sedang mengalami salah satu krisis bahan bakar terburuk yang pernah dialami negara itu sejak Putin menggenggamnya dengan tangan besi dan menolak melepaskannya. Kampanye Ukraina yang menghantam industri minyak Rusia melumpuhkan negeri karena kekurangan bahan bakar melanda wilayah yang tak pernah dipikirkan Putin akan terdampak. Semuanya dimulai dari Crimea. Pada Mei, Ukraina memulai kampanye terkoordinasi melumpuhkan jaringan logistik Rusia yang memasok semenanjung Crimea. Disebut blokade logistik, kampanye ini membuat Ukraina menyerang truk pasokan dan bahan bakar di jalur logistik yang menopang pendudukan Rusia di Crimea. Dan ini telah memberikan dampak yang jelas. Pada 4 Juni, ada laporan tentang kekurangan bahan bakar di Crimea yang menyebabkan stasiun pengisian bahan bakar memberlakukan batasan kepada pelanggan. Sebagian besar diberitahu hanya bisa membeli 20 liter bahan bakar per kendaraan, sehingga menyulitkan mereka yang bergantung pada kendaraan untuk bekerja. Gambar-gambar beredar menunjukkan antrean panjang di luar stasiun pengisian bahan bakar, saat warga Crimea berusaha mendapatkan sisa bensin yang tersedia di semenanjung itu. Pada 21 Juni, pembatasan berubah menjadi penangguhan total penjualan bahan bakar ke semua pihak, kecuali lembaga pemerintah, akibat meningkatnya serangan Ukraina ke logistik Crimea. Awalnya, krisis bahan bakar Rusia tampak hanya berdampak pada satu wilayah. Tapi situasinya menjadi jauh lebih buruk bagi Rusia. Masalah utama Putin adalah kampanye isolasi Crimea dilakukan bersamaan dengan upaya lebih luas melumpuhkan kilang minyak dan pusat transportasi Rusia. Dan kampanye itu bisa dibilang sedang menyebabkan beberapa masalah besar di Rusia saat ini. Pada 22 Juni, media United 24 melaporkan bahwa 6 wilayah Rusia terpaksa menerapkan jenis pembatasan bahan bakar darurat yang sama seperti yang kita lihat di Crimea pada awal bulan Juni. Pembatasan tersebut berbeda-beda di setiap wilayah. Dengan 6 wilayah tersebut adalah Omsk, Saratov, Amur, Tambov, Irkutsk, dan Voronezh. Pembatasan di wilayah ini tidak separah di Crimea, setidaknya untuk saat ini. Sebagai contoh, pihak berwenang di Omsk membatasi pembelian bensin hingga 40 liter per mobil, dengan solar dibatasi 80 liter di kota dan 200 liter di jalan raya. Di Saratov, pembelian bensin dibatasi 30 liter hingga setidaknya 30 Juni. Dan di Voronezh, warga yang membeli di SPBU Lukoil hanya bisa mendapatkan 30 liter bensin dan 60 liter solar per mobil. Irkutsk mengalami kondisi terburuk. Beberapa SPBU menghentikan layanan dan hanya melayani bahan bakar untuk layanan darurat dan utilitas publik. Tetap saja, apa yang kita lihat di sini jelas merupakan krisis bahan bakar yang mulai muncul. Apa masalah besarnya? 6 atau 7 wilayah Rusia, termasuk Crimea, membatasi penjualan bahan bakar. Apakah ini benar-benar krisis? Pertanyaan bagus. Kami bisa jawab jika melihat situasi bahan bakar di Rusia saat ini lebih dalam. 6 atau 7 wilayah ini memang jadi sorotan karena pembatasannya. Namun, Rusia menyembunyikan fakta bahwa puluhan wilayah lain juga mengalami masalah serupa terkait bahan bakar. Dalam artikel Wall Street Journal tanggal 20 Juni mengungkapkan bahwa pembatasan pembelian bahan bakar sebenarnya telah menyebar ke 53 wilayah di Rusia dan Ukraina yang diduduki, dengan wilayah terjauh diberlakukan di daerah terpencil Siberia dan wilayah Arktik Rusia.
Wilayah yang kami sebutkan hanya daerah di mana gubernur mempublikasikan kelangkaan sehingga media mengetahuinya. Namun menurut jurnal tersebut, media Rusia bernama The Bell mencatat ada total 53 wilayah yang terdampak setelah dengan cermat mengumpulkan pengumuman publik yang belum tentu terlihat oleh media barat. Ini masalah besar. Apa yang awalnya tampak seperti masalah bahan bakar regional, kini sudah berkembang menjadi krisis yang melanda hampir seluruh Rusia. Rusia jelas berusaha keras mencegah semua ini dipublikasikan. Selain beberapa pengumuman yang cukup terbuka hingga terdengar di luar Rusia, sedikit informasi yang keluar dari Federasi Rusia. Putin belum berkomentar soal krisis ini, dan itu tidak mengejutkan. Mengakui bahwa ada kekurangan bahan bakar di seluruh Rusia akan sama saja dengan Putin akhirnya mengakui bahwa Ukraina mungkin benar-benar memberikan kerusakan serius pada Rusia dengan serangannya. The Wall Street Journal mengatakan bahwa kabinet Putin dijadwalkan untuk mengadakan pertemuan pada 26 Juni guna membahas masalah ini, tetapi sulit untuk melihat solusi seperti apa yang bisa mereka temukan. Bukan berarti Kremlin bisa membuat bahan bakar muncul begitu saja dari ketiadaan, dan sulit untuk memerintahkan kilang meningkatkan produksi ketika kilang-kilang itu terus-menerus diserang oleh drone Ukraina. Akan dibahas lebih lanjut sebentar lagi. Meskipun Kremlin mungkin tetap bungkam, rakyat Rusia mulai bersuara tentang masalah yang mereka hadapi. Jurnal itu melaporkan seorang wanita mengeluh di Telegram karena menunggu lebih dari 2 jam mengisi bensin saat perjalanan antara Moskwa dan Sankt Petersburg. Fakta bahwa kita menyebut wilayah-wilayah itu menunjukkan luasnya krisis ini. Ini adalah 2 wilayah Rusia yang paling berharga bagi Putin. Jika mereka kekurangan bahan bakar, wilayah Rusia lain yang kurang penting akan mengalami masalah besar. Radio Free Europe, Radio Liberty melaporkan lebih lanjut. Kami tak bisa isi bensin karena di Krasnodar tidak tersedia, kata salah satu pengemudi menurut laporan media itu. Di Tatarstan, lebih dari 1000 km jauhnya, yang lain berkata, seperti biasa, jarum indikator bensin di posisi kosong, dan saya panik. Kedua wilayah ini tidak termasuk 7 wilayah yang sudah disebutkan, membuktikan krisis bahan bakar telah menyebar di seluruh Rusia. Yang kini harus dihadapi Putin, mau diakui atau tidak, adalah krisis bahan bakar terburuk yang pernah harus dihadapi Rusia sejak Perang Ukraina dimulai. Dan bisa jadi ini adalah krisis terburuk yang pernah dihadapi Rusia sejak Putin berkuasa. Mungkin terdengar aneh, tapi sekitar waktu ini di tahun 2025 juga ada laporan tentang krisis serupa di Rusia. Saat Ukraina mulai menggempur kilang-kilang minyak Rusia pada paruh kedua tahun 2025, antrean mulai terbentuk dan pembatasan mulai diberlakukan. Ukraina telah menghancurkan setidaknya 17% kapasitas penyulingan Rusia pada bulan Agustus, kata Guardian. Rusia sebelumnya mengalami krisis bahan bakar besar, seperti yang kita lihat, namun sekarang tampaknya sudah tidak lagi. Laporan Desember 2025 dari Moscow Times menyebutkan survei pada 1.600 orang yang menunjukkan kurang dari seperempat responden pernah kekurangan dan hanya 6% yang mengalaminya lebih dari 5 kali. Dari semua orang yang menghadapi masalah kekurangan di 2025, hanya 10% yang mengaku tak bisa menemukan pom bensin alternatif. Jadi, memang ada kekurangan pada tahun 2025, tetapi mungkin belum bisa disebut sebagai krisis. Tahun 2026 sangat berbeda. Lebih dari 50 wilayah Rusia mengumumkan pembatasan, menunjukkan situasi saat ini lebih besar dari apapun sejak Putin memulai perangnya. Jika angka itu belum meyakinkan Anda, masih ada lagi. Keputusasaan sudah mulai melanda Rusia, karena sudah mulai muncul laporan tentang masalah yang disebabkan oleh kekurangan bahan bakar massal di negara itu. Ini membuktikan bahwa kita benar-benar mengalami krisis bahan bakar. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Kami mengungkap cerita di balik berita utama di setiap video, jadi pastikan Anda berlangganan agar tetap mendapat video dari channel kami. Di Rusia, mulai terlihat tanda-tanda kekurangan, yaitu munculnya para penjual ulang. Orang-orang yang ingin memanfaatkan ekonomi dasar penawaran dan permintaan sedang berusaha memborong sebanyak mungkin bahan bakar yang tersedia di Rusia agar mereka bisa menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan besar. Jika Anda ingat masa-masa awal pandemi COVID-19, Anda mungkin masih ingat aksi penimbunan tisu toilet dan hand sanitizer secara berlebihan oleh orang-orang yang ingin mencari untung cepat. Ini sama saja. Hanya saja kali ini dengan bahan bakar. Rusia sudah berusaha menindak pasar penjualan kembali yang sedang berkembang ini karena mereka mencoba menyembunyikan semua tanda-tanda krisis bahan bakar mereka yang sebenarnya sudah sangat meluas. Dalam sebuah laporan pada 22 Juni, media United 24 mengungkapkan bahwa platform digital di seluruh Rusia, termasuk Wildberries dan Avito,
telah mulai melarang iklan dari para penjual ulang yang mencoba mencari uang cepat dengan menjual bensin kepada orang-orang yang putus asa. Platform-platform ini tidak melakukan ini secara sukarela. Mereka berkolaborasi dengan layanan anti-monopoli federal Rusia untuk mencegah lonjakan penjualan kembali bensin dan solar sejak krisis bahan bakar meluas di Rusia. Banyak orang mencoba peruntungan dengan skema cari uang ini. Seminggu sebelum laporan itu, pencarian bensin di Avito menghasilkan 740 iklan dengan 340 diantaranya dibuat oleh entitas perusahaan. Saat ini, media United 24 menambahkan bahwa 7.000 dari 29.000 SPBU di Rusia sedang kekurangan bahan bakar setelah perusahaan-perusahaan terbesar di pasar bahan bakar mulai membatasi penjualan. Perusahaan-perusahaan tersebut mengklaim bahwa mereka mencoba membatasi pembelian secara panik, tetapi mungkin saja mereka menjual lebih sedikit karena memang stok mereka berkurang. Keputusasaan itu juga menyebar ke sektor penerbangan Rusia. Pada 33 Juni, RBC Ukraina mengungkapkan bahwa Rusia telah memberlakukan pembatasan pengisian bahan bakar di beberapa bandara komersial, termasuk di Krasnodar, Makhachkala, dan Nizhny Novgorod. Harga grosir bahan bakar jet juga 52% lebih tinggi di Rusia dibandingkan awal Maret, dan tampaknya jelas bahwa pembatasan tersebut diberlakukan untuk memastikan hal itu. Pasokan bahan bakar penerbangan yang menipis akan diprioritaskan untuk militer, lalu maskapai komersial jauh di belakang sebagai prioritas kedua. Rusia melarang ekspor bahan bakar jet hingga 31 November untuk memperkuat pasokan domestik. Jadi, bukan hanya bensin yang mulai habis. Bahan bakar penerbangan juga cepat menipis di Rusia. Sektor penerbangan kecil Rusia khususnya mulai panik. Itu menurut laporan Kyiv Post 22 Juni yang menyebut pilot pesawat kecil kini hampir tak bisa lagi menemukan bahan bakar penerbangan. Sekali lagi, pasokan yang terbatas ditambah dengan harga yang meningkat disorot sebagai penyebabnya. Yang keduanya merupakan hasil dari kampanye Ukraina terhadap sektor minyak Rusia. Media yang sama menambahkan bahwa setidaknya 2 maskapai Rusia telah berhenti menyediakan bahan bakar cadangan bagi pilot mereka karena masalah bahan bakar jet komersial. Jika cuaca buruk atau pengalihan terjadi, pilot tidak punya banyak pilihan untuk menjaga pesawat tetap di udara. Kembali ke pesawat kecil. Media United 24 menambahkan bahwa beberapa pilot sedang menguji bensin yang dibuat untuk mobil di pesawat mereka. Itu adalah ide yang buruk. Ada alasan mengapa kamu tak pernah melihat pesawat baling-baling isi bahan bakar di SPBU. Bensin mobil kurang stabil dibanding bensin aviasi yang seharusnya dipakai pesawat seperti ini. Setiap kali seorang pilot lepas landas dengan bahan bakar yang tidak diperuntukkan bagi pesawatnya, mereka menghadapi risiko ledakan yang cukup besar. Mesin bisa meledak. Dan semua itu terjadi karena Rusia mulai kehabisan jenis bahan bakar tertentu yang biasanya digunakan oleh para pilot ini. Berkali-kali kita melihat bukti krisis bahan bakar di Rusia. Meskipun Moscow Times menilai Kremlin masih bisa mengelola krisis ini untuk saat ini, pilihan-pilihannya mulai menipis. Ukraina tidak akan menghentikan kampanye, malah akan makin intens. Kenaikan harga bahan bakar bisa menurunkan permintaan, namun juga memicu kemarahan dan tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah banyak warga Rusia yang tak bisa mengemudi. Media juga menyebut kelangkaan mulai teratasi sendiri pada musim gugur, meski masa kelangkaan akibat Ukraina makin panjang tiap tahun. Tetap saja, itu pada dasarnya berarti bahwa Rusia tidak bisa berbuat banyak kecuali berharap serangan Ukraina melambat. Dan itu membawa kita pada penyebab utama krisis bahan bakar Rusia sejak awal. Kami sudah bilang di awal video bahwa Ukraina menemukan tombol untuk mematikan Rusia dan sudah menekannya. Secara praktis, itu berarti Ukraina telah menghantam kilang minyak Rusia berulang kali dalam sebuah kampanye yang benar-benar dimulai pada tahun 2025 dan semakin meningkat seiring kita memasuki tahun 2026. The Wall Street Journal menyoroti serangan terbaru ke kilang minyak utama Moskow yang memasok lebih dari sepertiga bahan bakar ibu kota dan sekitarnya sebagai bukti aksi Ukraina. Ditambahkan bahwa Ukraina telah melakukan lebih dari 24 serangan semacam ini terhadap kilang minyak Rusia sejak bulan Maret, yang berpotensi menghilangkan sekitar 20% kapasitas penyulingan Rusia. Itu saja sudah buruk, tapi ada data lain yang menunjukkan besarnya kampanye Ukraina. Radio Free Europe Radio Liberty mengungkapkan bahwa Ukraina telah melakukan setidaknya 40 serangan terhadap fasilitas minyak Rusia, termasuk kilang, terminal, dan depo penyimpanan antara 1 Mei hingga pertengahan Juni. Yang paling mengesankan dari serangan ini adalah Ukraina berhasil menghantam target yang berjarak lebih dari 1.500 km dan mengirim pesan tegas kepada Putin bahwa drone Ukraina bisa menyerang hampir seluruh lokasi penting di Rusia. Euromaidan Press mencatat Ukraina telah menyerang 24 dari 33 kilang minyak terbesar Rusia sejak 2022. Mayoritas serangan terjadi dalam 12 bulan terakhir.
Dan bukan hanya jumlah kilang yang diserang, tapi juga pengulangannya. Pada 22 Mei, Kyiv Independent menambahkan bahwa Ukraina telah menyerang kilang minyak Rusia sebanyak 158 kali sejak Putin melancarkan invasinya. Rata-rata kasar menggunakan angka ini, dan 24 kilang yang telah diserang menghasilkan hampir 6,6 serangan per kilang, meskipun jumlahnya tentu saja bervariasi, tergantung seberapa penting Ukraina menganggap sebuah kilang. Dan pada 16 Juni, Odessa Journal melaporkan bahwa serangan Ukraina telah mengganggu lebih dari 30% kapasitas penyulingan Rusia. Bukan 20%, seperti klaim Wall Street Journal. Angka-angka ini menunjukkan Rusia tidak bermasalah soal minyak, tapi bermasalah dengan drone Ukraina. Sanksi kinetik Ukraina menyebabkan kelangkaan bahan bakar di Rusia dan membuat Rusia sulit menjual minyak. Podcast Bloomberg menunjukkan bahwa laporan OPEC tanggal 11 Juni mengungkapkan bahwa produksi minyak mentah Rusia turun 690.000 barel per hari di bawah tingkat yang disyaratkan dalam perjanjian dengan OPEC pada bulan Mei. Itu bukan kebetulan. Ukraina membuat minyak itu terbakar, yang berarti Rusia tidak bisa menjualnya. Dan minyak yang masih dimiliki Rusia dialihkan ke pasar domestiknya. The Moscow Times menambahkan bahwa penurunan Rusia pada bulan Mei merupakan bulan ke-6 berturut-turut di mana produksi minyak Rusia menurun. Sekali lagi, salahkan Ukraina dan sanksi dari udara. Mereka membuat kekacauan di Rusia, bukan hanya masalah bahan bakar domestik yang sudah parah, tapi setiap kali Ukraina menghancurkan fasilitas minyak seperti kilang, depo, atau terminal, itu merugikan Rusia. Saat pendapatan minyak turun dan pajak tak mencapai target, defisit anggaran Rusia justru membesar. Suara Baru Ukraina mengatakan pada 17 Juni bahwa pendapatan Rusia sekarang kurang 28 miliar dolar dari proyeksi, yang berdampak pada mesin perang Putin. Rusia harus terus mengeluarkan dana untuk mempertahankan perang, tetapi sekarang mulai kehilangan banyak uang, dan semua itu disebabkan oleh Ukraina. Masalah Rusia semakin parah karena tidak bisa segera memperbaiki kilang minyak yang terus diserang Ukraina. Sanksi Barat mempersulit Rusia memperoleh komponen untuk memperbaiki mesin yang rusak akibat drone Ukraina. Bukan tidak mungkin, tapi Rusia harus mengakali sanksi dengan membeli suku cadang dari negara ketiga, yang juga harus menunggu pengiriman dan pasti mengenakan harga jauh lebih mahal untuk menutupi risiko berbisnis dengan Rusia. Sekarang, perbaikan yang sebelumnya mungkin hanya memakan waktu beberapa hari, kini membutuhkan waktu berbulan-bulan karena lambatnya pasokan suku cadang. Saat kilang beroperasi lagi, Ukraina biasanya mengirim drone untuk melumpuhkannya lagi. Ini mulai terasa seperti siklus tak berakhir bagi Rusia yang akan membuat rakyatnya gelisah. Selain antrean di SPBU dan pembatasan, ada sedikit tanda dampak kekurangan bahan bakar Rusia pada rakyat. Kamp musim panas anak-anak di Crimea ditunda akibat kekurangan bahan bakar, menurut Reuters. Masalah kecil, tapi ini contoh perang Putin yang kini justru menyakiti rakyatnya sendiri. Lebih menyakitkan lagi, suku bunga di Rusia kemungkinan tetap tinggi akibat masalah ekonomi dari kampanye Ukraina. Bank Sentral Rusia menurunkan suku bunga acuan dari 14,5% menjadi 14,25% pada 19 Juni, yang sekilas tampak seperti kabar baik. Namun, Euronews menunjukkan bahwa para analis memperkirakan pemotongan yang lebih tajam akan terjadi, dan 14,25% masih sangat tinggi. Kepala Bank Sentral Elvira Nabiullina memperingatkan bahwa risiko pro-inflasi dan pengeluaran Kremlin yang melebihi perkiraan membuat masalah seperti ini tidak akan segera hilang. Masalah tersebut bahkan menjadi lebih buruk, terutama jika Ukraina melanjutkan kampanyenya terhadap minyak Rusia. Perang Putin kembali menyakiti rakyatnya sendiri. Dan jika Anda berpikir bahwa Kremlin akan melakukan sesuatu untuk meredam ketidakpuasan yang pasti akan muncul dari semua ini, pikirkan lagi. Rusia, lewat pembawa acara TV pro-Kremlin, Vladimir Solovyov, menyampaikan bahwa isu kelangkaan bahan bakar di media sosial hanyalah kepanikan berlebihan. Seorang pembicara di acara Solovyov mengklaim semuanya baik-baik saja dan bensin tersedia di mana-mana. Namun kenyataannya berbeda. Kelangkaan terjadi dari Siberia hingga Moskow dan wilayah lain. Dan saat Putin terus meremehkan apa yang sedang terjadi, Ukraina hanya akan membuat semuanya menjadi jauh lebih buruk. Uangnya mulai menipis. Bahan bakar juga ikut menipis. Dan cepat atau lambat, antrean di pom bensin akan memicu kerusuhan sosial yang paling tidak ingin dilihat oleh Putin. Crimea mengalami dampak terburuk dari semua ini. Laut Mediterania. Sejak zaman kuno, laut ini telah menjadi salah satu perairan paling strategis di dunia yang secara langsung menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa. Namanya sudah menjelaskan segalanya.
Dalam bahasa Latin, artinya adalah laut di tengah bumi. Penguasaan laut di Mediterania selalu menjadi hal yang penting untuk memastikan keamanan dan memproyeksikan kekuatan di wilayah yang sangat penting ini, terutama di 3 titik sempit utama laut ini: Selat Gibraltar di ujung barat, terusan Suez, dan Selat Turki di timur. Penguasaan atas jalur-jalur sempit ini memungkinkan negara-negara untuk memproyeksikan kekuatan, mengamankan pelayaran mereka sendiri, dan berpotensi mengganggu logistik musuh. Dengan meningkatnya ketegangan di seluruh dunia dan jaringan perdagangan global yang semakin terancam, penguasaan atas Mediterania belum pernah sepenting ini secara strategis. Kapal selam memberikan keunggulan unik di lingkungan ini, melakukan pemintaian secara diam-diam, memantau pergerakan angkatan laut, mengumpulkan intelijen penting di wilayah yang diperebutkan, dan berfungsi sebagai daya tangkal yang kuat. Akibatnya, perebutan supremasi di bawah permukaan laut Mediterania semakin memanas. Mari kita lihat lebih dekat kekuatan kapal selam di laut, perbandingan mereka, dan pengaruhnya terhadap keseimbangan kekuatan di kawasan, baik sekarang maupun nanti. Ada 21 negara berdaulat yang memiliki garis pantai di Mediterania, ditambah 1 wilayah seberang laut Inggris, Gibraltar, dan wilayah pesisir Palestina. Ada juga antara 2.000 hingga 2.200 pulau di laut yang berada di bawah yurisdiksi negara-negara tersebut. Jika kita menganggap Siprus sebagai negara Eropa, bukan negara Asia, maka 12 dari negara-negara tersebut adalah negara Eropa: Prancis, Spanyol, Italia, Yunani, Kroasia, Slovenia, Bosnia dan Herzegovina, Montenegro, Albania, Malta, Monaco, dan Siprus. 5 negara Afrika berbagi laut dengan mereka, yaitu Maroko, Aljazair, Tunisia, Mesir, dan Libya. Melengkapi negara-negara Mediterania adalah 5 negara Asia, yaitu Turki, Israel, Suriah, Lebanon, dan negara yang diakui sebagian, Palestina. Dapat dimengerti, semua negara ini memiliki angkatan laut yang aktif, kecuali Palestina dan Bosnia dan Herzegovina, yang kekuatan angkatan lautnya secara efektif sudah tidak berfungsi lagi setelah puluhan tahun mengalami penggerusan dan blokade oleh Israel. Ini termasuk armada utama seperti milik Prancis, Italia, dan Turki yang dianggap sebagai salah satu yang terkuat di dunia, bersama dengan angkatan laut yang lebih kecil namun tangguh dari negara-negara seperti Montenegro dan Albania. Bahkan negara mikro Monaco mengoperasikan satuan angkatan laut kecil untuk patroli pantai dan keamanan. Pada tahun 2026, hanya 8 dari negara-negara ini yang mengoperasikan kapal selam dalam armada mereka. Yang penting, seperti yang akan kita temukan sebentar lagi, setidaknya 2 pasang dari negara-negara ini memiliki persaingan yang sudah berlangsung lama. Jika permusuhan di antara mereka berubah menjadi konflik bersenjata, armada kapal selam mereka akan memainkan peran utama dalam hasil pertempuran. Prancis memiliki kekuatan kapal selam terkuat di antara negara-negara ini karena satu-satunya yang mengoperasikan kapal selam serang bertenaga nuklir. Semua negara lainnya hanya mengoperasikan kapal selam bertenaga diesel listrik atau kapal selam dengan sistem propulsi independen udara atau AIP, dan hanya 1, Turki, yang bahkan memiliki rencana untuk memperoleh kapal selam bertenaga nuklir di masa depan. 9 kapal selam bertenaga nuklir milik Prancis menempatkannya di jajaran kekuatan bawah laut utama. Selain Prancis, hanya 5 negara lain yang mengoperasikan kapal selam bertenaga nuklir, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Tiongkok, dan India. Kapal selam bertenaga nuklir memiliki 4 keunggulan utama dibandingkan kapal selam konvensional diesel elektrik dan kapal selam bertenaga AIP. Mereka menawarkan jangkauan dan daya tahan tanpa batas. Tidak seperti mesin konvensional, reaktor nuklir tidak butuh udara sehingga bisa berada di bawah air berbulan-bulan dan beroperasi puluhan tahun tanpa isi ulang bahan bakar. Kapal selam nuklir memiliki jangkauan hampir tak terbatas, hanya dibatasi persediaan makanan dan perlengkapan awak. Kedua, tenaga nuklir memberi energi besar sehingga kapal selam dapat mempertahankan kecepatan tinggi sering lebih dari 30 knot dalam waktu lama. Hal itu membuat kapal selam bertenaga nuklir mampu melakukan penyebaran global secara cepat dan reposisi strategis pada tingkat yang tidak mungkin dilakukan oleh kapal bertenaga konvensional. Ketiga, tidak seperti kapal selam diesel listrik yang harus muncul ke permukaan untuk menyalakan mesin dan mengisi ulang baterai, kapal selam bertenaga nuklir sama sekali tidak perlu menggunakan snorkel. Mereka bisa tetap terendam sepanjang misi, meningkatkan kemampuan siluman dan bertahan hidup. Selain itu, mereka juga dapat membawa senjata nuklir. Perlu diperjelas, tak semua kapal selam bertenaga nuklir bisa membawa senjata nuklir. Pada dasarnya ada 3 kelas kapal selam bertenaga nuklir, yaitu SSBN, SSN, dan SSGN. SSBN yang dioperasikan oleh ke-6 negara,
dengan kapal selam bertenaga nuklir telah dirancang khusus untuk membawa dan meluncurkan rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam atau SLBM yang dipersenjatai dengan hulu ledak nuklir. Ini merupakan komponen berbasis laut dari penangkal triad nuklir negara-negara tersebut dan juga dianggap sebagai komponen yang paling sulit dilumpuhkan. SSBN dapat bersembunyi di laut selama berbulan-bulan sehingga sulit dilacak bahkan oleh angkatan laut paling maju. Hal itu memberikan kemampuan serangan balasan yang terjamin yang mencegah musuh untuk mencoba serangan nuklir pertama, sehingga SSBN menjadi inti dari doktrin keamanan nasional negara-negara tersebut. Sebaliknya, SSN dirancang terutama untuk memburu kapal dan kapal selam lain dengan torpedo konvensional dan rudal jelajah. Beberapa SSN Rusia bisa membawa rudal jelajah nuklir, tapi tidak dirancang membawa rudal balistik nuklir seperti itu. Ada satu kemungkinan pengecualian, seperti yang akan kita bahas nanti. Sekarang Prancis memiliki total 9 kapal selam, semuanya bertenaga nuklir, termasuk 4 SSBN bersenjata nuklir dan 5 SSN bersenjata konvensional. Kapal selam kelas Le Triomphe milik Prancis, yaitu Le Triomphe, Le Téméraire, Le Vigilant, dan Le Terrible, semuanya resmi mulai bertugas antara tahun 1997 dan 2010. Mereka bermarkas di Ile Anguette di kota Brest, Brittany Barat. Kapal-kapal besar, modern, dan sangat senyap ini memiliki panjang sedikit di bawah 450 kaki dan bobot 12.640 ton saat mengapung, serta 14.335 ton saat menyelam. Kapal-kapal ini ditenagai oleh reaktor nuklir air bertekanan K-15 berkekuatan 150 MW, 200.000 tenaga kuda yang memberikan kecepatan lebih dari 25 knot saat menyelam dan jangkauan tak terbatas. Kapal-kapal ini dilengkapi dengan 4 tabung torpedo berukuran 21 inci yang dapat menembakkan baik F-17, MOT, 2, torpedo berat F-21 dan rudal anti kapal MBDA Exocet SM-39 atau SSM. Yang lebih penting, dari perspektif penangkalan nuklir, keempat kapal selam kelas Le Triomphe membawa 16 rudal balistik M51 yang diluncurkan secara vertikal. Masing-masing dipersenjatai dengan beberapa hulu ledak termonuklir TN-75 yang menggunakan teknologi MIRV, yaitu Multiple Independently Targetable Re-Entry Vehicle, serta hulu ledak termonuklir TN-75 berkekuatan 115 kiloton dengan 6 Multiple Independently Targetable Re-Entry Vehicles atau MIRVs. 3 dari 4 kapal selam balistik bertenaga nuklir Prancis telah ditingkatkan dengan versi yang lebih canggih, yaitu M51,2 yang menurut Kementerian Pertahanan Prancis secara signifikan memperluas jangkauan rudal tersebut hingga sekitar 5.600 mil. Rudal baru ini juga dirancang untuk membawa hulu ledak nuklir TNO yang baru, yang lebih canggih dan dirancang agar lebih mampu bertahan dibandingkan dengan TN-75 yang lama. Selain kapal selam balistik bertenaga nuklir, Prancis juga mengoperasikan 5 kapal selam serang nuklir. 3 diantaranya adalah kelas Barracuda atau Souverain yang modern, yaitu Souverain, Duguay-Trouin, dan Torville. Dan yang keempat, De Grasse, saat ini sedang menjalani uji coba di laut. De Grasse dan Duc de Bouillon masih dalam tahap uji coba atau pembangunan. Kapal-kapal ini akan menggantikan 2 kapal selam nuklir serang SSN Prancis kelas Ruby yang sudah tua, Amethyst dan Pearl. Pearl sebenarnya dijadwalkan pensiun pada pertengahan 2028. Setelah mengalami kerusakan parah akibat kebakaran pada tahun 2020, kapal tersebut diperbaiki dan kembali bertugas aktif pada Juli 2023. Namun kapal itu akan dipensiunkan agar kapal kelas Barracuda yang baru bisa digunakan. Kapal kelas Ruby memiliki panjang sekitar 241,5 kaki dan bobot benam 2.600 ton saat berada di bawah air. Mereka dilengkapi dengan 4 tabung torpedo untuk torpedo F-17 dan Exocet SM-39 SSM. Sebaliknya, kapal kelas Barracuda yang baru menawarkan kinerja dan daya tembak yang jauh lebih besar. Kapal ini lebih panjang dengan panjang hampir 325 kaki dan memiliki bobot benam lebih dari 2 kali lipat, yaitu 5.300 ton. Mereka dapat menembakkan 24 senjata yang diluncurkan melalui 4 tabung torpedo, termasuk rudal jelajah serangan darat MDCN, torpedo F-21 Exocet, SM-39 SSM, dan ranjau laut. Mereka juga dilengkapi dengan sistem penyebaran pasukan khusus, membuat kapal selam ini cukup serbaguna untuk menangani operasi anti kapal selam, serangan darat, intelijen, dan operasi pasukan khusus. Secara teori, karena Prancis satu-satunya kekuatan Mediterania dengan kapal selam bertenaga dan bersenjata nuklir,
Mereka seharusnya mendominasi teater bawah laut kawasan itu tanpa tanding. Tapi belum tentu demikian karena dua alasan. Pertama, dengan satu pengecualian penting. Semua negara Mediterania lain yang mengoperasikan kapal selam fokusnya lebih pada tingkat lokal dan regional. Turki memiliki jangkauan geopolitik yang lebih luas dengan pangkalan di Siprus Utara, Qatar, dan Somalia. Turki memperoleh hak sewa Pulau Suakin selama 99 tahun di Sudan pada 2018 untuk mendirikan pangkalan angkatan laut utama, meski pengembangannya terhambat perang saudara bertahun-tahun di negara itu. Turki juga memiliki fakta kerjasama militer dengan Albania dan Azerbaijan, serta pangkalan operasi maju di Irak, Suriah, dan Libya. Jadi, strategi militer Turki meluas jauh melampaui sekedar melindungi perbatasannya. Namun berkat status Prancis sebagai bekas kekuatan kolonial besar, kepentingan geopolitik dan ekonominya tersebar di seluruh dunia. Artinya, kapal selam bertenaga nuklirnya tidak bisa sepenuhnya difokuskan di Mediterania. Mereka harus melakukan operasi di Samudra Atlantik, Hindia, bahkan Pasifik, serta melindungi kepentingan global Prancis. Jadi, hanya beberapa kapal selam Prancis yang mungkin benar-benar tersedia pada waktu tertentu untuk operasi di Mediterania. Kedua, dalam beberapa situasi, kapal selam diesel elektrik dan khususnya yang menggunakan AIP menawarkan keunggulan signifikan dibandingkan kapal selam yang lebih besar dan lebih kuat. Dan Mediterania adalah wilayah yang penuh dengan situasi-situasi seperti itu. Pertama-tama ada faktor biaya. Kapal selam bertenaga nuklir jauh lebih mahal daripada kapal selam konvensional, baik dalam pembangunan maupun operasinya. Sebagai contoh, kapal selam serang nuklir kelas Virginia milik Amerika Serikat harganya berkisar antara 1,8 miliar hingga 3,6 miliar dolar. Sebaliknya, kapal selam diesel listrik modern kelas Gotland dari Swedia dengan AIP harganya sekitar 200 juta dolar. Dan bahkan kapal selam kelas atas Jerman tipe 212 harganya kurang dari setengah kapal kelas Virginia, yaitu sekitar 1,3 miliar dolar. Mengoperasikan kapal selam bertenaga nuklir juga jauh lebih mahal. Biaya operasional tahunan untuk satu kapal selam kelas Virginia diperkirakan mencapai 140 juta dolar, mencakup kru, perawatan, dan dukungan. Kapal selam diesel listrik harus lebih sering mengisi bahan bakar. Namun, biaya siklus hidup keseluruhan mereka diperkirakan hanya sebagian kecil dari kapal selam nuklir. Dengan biaya selama masa pakai untuk armada nuklir diperkirakan 50 hingga 70% lebih tinggi dibandingkan armada diesel. Biaya tambahan untuk armada kapal selam bertenaga nuklir mungkin memang sepadan untuk negara seperti Prancis, di mana keunggulan kapal selam bertenaga nuklir di lautan lepas tidak dapat ditandingi oleh kapal diesel listrik atau kapal bertenaga AIP yang lebih murah. Namun bagi negara-negara seperti Italia, Spanyol, Aljazair, dan Mesir yang fokus angkatan lautnya terutama pada pertahanan regional dan operasi pesisir, bukan pada proyeksi kekuatan, biaya tambahan yang sangat besar untuk beralih ke tenaga nuklir sebenarnya tidak dapat dibenarkan secara strategis. Biaya membangun dan merawat kapal selam nuklir sangat tinggi, melebihi anggaran pertahanan sebagian besar negara. Banyak negara memang tidak memiliki industri maju, galangan kapal khusus, atau tenaga kerja terlatih di bidang teknik nuklir dan keselamatan yang dibutuhkan untuk mengembangkan serta memelihara propulsi nuklir. Di sisi lain, kapal selam diesel elektrik AIP jauh lebih murah, sehingga angkatan laut yang lebih kecil dapat membeli dan memelihara armada. Bukan berarti angkatan laut atau anggaran pertahanan Turki bisa dianggap kecil menurut standar global. Dari segi jumlah, Turki sudah memiliki lebih banyak kapal selam dibandingkan Prancis, yaitu 12 unit dibandingkan 9. Per tahun 2026, Angkatan Laut Turki mengoperasikan 12 kapal selam serang diesel listrik dengan rencana untuk memperluas armada menjadi 18 kapal. Semua kapal selam itu bertenaga konvensional, kelas Rais terbaru memakai sistem propulsi AIP, sedangkan lainnya bermesin diesel listrik. Yang tertua diantaranya adalah 3 kapal selam kelas Atalay, yaitu TCG Yildirim, TCG Dohanay, dan TCG Dulunay. Kapal keempat TCG Burtak baru-baru ini dinonaktifkan pada Juni 2025, dan Yildirim saat ini digunakan untuk tugas uji coba dan pelatihan, sementara 2 kapal lainnya masih aktif bertugas. Dengan panjang 193,5 kaki dan bobot benam 1.200 ton, kapal-kapal ini dilengkapi 8 tabung torpedo untuk 14 torpedo termasuk torpedo berat Akili buatan dalam negeri. 4 kapal selam kelas Preveze milik Turki lebih baru dioperasikan antara tahun 1994 dan 1999. TCG Preveze, TCG Sakarya,
TCG 18 Mart dan TCG Anafatalar sedikit lebih panjang dibandingkan kelas Atalay, dengan panjang 200,1 kaki, memiliki bobot benam 1.586 ton, dan juga membawa 8 tabung torpedo untuk 14 torpedo. Berbeda dengan kapal kelas Atalay Type 209.200 yang lebih tua, kapal ini didasarkan pada desain Jerman Type 209.400 yang lebih besar dan dibangun di Turki. Yang lebih baru lagi adalah 4 kapal kelas Gur, yaitu TCG Gur, TCG Çanakkale, TCG Burak Reis, dan TCG B Inanç. Dioperasikan antara tahun 2003 dan 2007. Kapal-kapal ini merupakan versi yang ditingkatkan dari desain Jerman Type 209 T-2400 yang dibangun di Turki. Mereka memiliki panjang 200,1 kaki dan 8 tabung torpedo seperti kelas Preveze, tetapi memiliki bobot benam yang sedikit lebih besar, yaitu 1.586 ton saat menyelam. Kapal andalan saat ini dari armada kapal selam Turki adalah kapal pertama dari kelas Reis yang baru, yaitu TCG Piri Reis, yang mulai dioperasikan pada tahun 2024. 5 kapal lagi dari kelas Reis saat ini sedang dalam tahap pembangunan atau sudah dipesan, sehingga secara signifikan memperbesar ukuran dan kekuatan armada tersebut. Modifikasi dari Jerman Type 214 TN ini, yang diproduksi bersama di Turki, memiliki panjang 219,8 kaki, bobot benam 1.800 ton, dan dilengkapi dengan sistem propulsi AIP yang memungkinkan operasi tersembunyi di bawah air selama berminggu-minggu. 8 tabung torpedo kapal ini mampu meluncurkan torpedo Akıllı dan rudal anti-udara IDAS, memberikan profil operasional yang luas. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Turki telah mengumumkan niatnya untuk mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir dalam jangka panjang yang dikenal sebagai Nihukden. Namun niatnya adalah untuk mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir, bukan kapal bersenjata nuklir. Turki, setidaknya secara resmi, bukanlah negara nuklir dan tidak berniat menjadi salah satunya. Kemampuan beroperasi di laut lepas yang lebih besar yang akan diberikan oleh kapal ini menunjukkan ambisi geopolitik Turki yang semakin meluas. Namun kecil kemungkinan bahwa niat utama Turki adalah untuk menempatkan Nihukden di Mediterania. Sekarang jika Anda menikmati pembaruan harian tentang kisah militer terpenting di seluruh dunia dan pembahasan mendalam tentang perkembangan militer terbaru, pastikan Anda berlangganan saluran ini. Di The Military Show, kami menggali jauh di balik berita utama untuk memberi Anda gambaran lengkap dan mengapa itu penting. Sekarang, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kapal selam bertenaga nuklir tidak selalu menjadi pilihan yang lebih efektif dibandingkan kapal selam bertenaga konvensional. Dan Laut Mediterania adalah contoh yang sempurna untuk hal ini. Laut ini memiliki ciri khas berupa banyak pulau, pantai dangkal, wilayah pesisir yang sempit, kepulauan, dan beberapa titik sempit yang menjadi jalur penghubung. Kapal selam konvensional yang lebih kecil dan lincah lebih sesuai untuk situasi ini, sementara kapal selam nuklir yang besar dan mahal justru kurang efektif dan lebih rentan. Saat beroperasi dengan tenaga baterai atau AIP, kapal selam ini jauh lebih senyap dibandingkan kapal selam nuklir yang pompa pendingin reaktornya menghasilkan suara mekanis terus-menerus. Kapal selam kecil bisa diam senyap di dasar laut, membuatnya jadi predator penyergap yang tangguh bagi kapal permukaan dan kapal selam lain. Kapal selam bertenaga diesel, listrik, dan AIP lebih murah dibangun dan dioperasikan, sehingga Angkatan Laut bisa mengerahkan lebih banyak kapal untuk pertahanan pantai, pengawasan, dan pengingkaran laut di wilayah sendiri, memberi efisiensi taktis lebih besar untuk konflik regional. Waktu operasi yang lebih lama dan kemampuan senjata nuklir pada kapal selam bertenaga nuklir memberikan keuntungan yang jauh lebih kecil di perairan ini dibandingkan dengan di laut lepas. Sebagian besar kebutuhan akan kapal selam bertenaga nuklir di Mediterania juga berkurang karena banyak negara Eropa bersama Turki merupakan anggota NATO. Jika ketegangan di wilayah tersebut meningkat hingga kekuatan tembak tambahan dan profil misi yang lebih lama dari kapal selam nuklir menjadi sangat penting, anggota NATO di Mediterania akan mengharapkan dukungan kapal selam nuklir dari Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat untuk mengisi kekosongan tersebut. Namun demikian, pesaing utama Turki di wilayah tersebut adalah sesama anggota NATO, yaitu Yunani. Perselisihan lama antara kedua negara, terutama soal Pulau Siprus, telah diredam oleh keanggotaan bersama di NATO. Namun Yunani tetap membangun armada kapal selam tangguhnya sendiri. Armada itu lebih kecil dan lebih tua dibandingkan milik Turki, namun tetap menjadi penangkal yang efektif di perairan dangkal yang dipenuhi pulau di Laut Egea dan Mediterania Timur.
Pada tahun 2026, Angkatan Laut Hellenic mengoperasikan 5 kapal selam serang diesel listrik, 4 kapal selam kelas Papa Nikolis yang modern, dan 5 kapal yang lebih tua, yaitu 1 kapal selam kelas Okeanos, 3 kapal selam kelas Poseidon, dan 1 kapal selam kelas Glafkos. Seperti kapal selam Turki, keempat kapal selam modern yaitu Papa Nikolis, Pipinos, Matrosos, dan Katsonis S-123 dibangun di Yunani berdasarkan desain Jerman, kali ini menggunakan tipe 214HN. Kapal-kapal ini menggunakan mesin diesel listrik dengan AIP yang memungkinkan operasi bawah air dalam waktu lama dengan panjang 213,25 kaki dan bobot benam 1.600 ton. Ditambah 8 tabung torpedo untuk 14 torpedo berat Black Shark dan rudal Harpoon yang diluncurkan dari kapal selam. Kapal-kapal ini cukup sebanding dengan kapal-kapal terbaik di armada Turki. Meskipun satu-satunya kapal selam kelas Okeanos yang bernama Okeanos telah ditingkatkan dengan mesin retrofit, kapal ini dan kapal selam Yunani lainnya yang lebih tua mulai terlihat sangat usang. Angkatan Laut Hellenic berencana mengganti kapal-kapal itu dengan kapal selam modern, mempertimbangkan model dari Prancis, Jerman, dan Swedia. Kisah serupa terjadi pada kapal selam Italia, namun karena Italia tak punya rival langsung seperti Yunani, modernisasi tidak terlalu mendesak. Angkatan Laut Italia saat ini mengoperasikan 8 kapal selam serang diesel listrik, 4 kelas Saro yang modern namun mulai menua, dan 4 kelas Todaro yang canggih. Namun, seperti negara-negara lain yang sudah kita sebutkan, Italia juga sedang menjalankan program modernisasi kapal selam yang cukup besar. Secara khusus, upacara peletakan lunas untuk kapal selam U-212 NFS generasi berikutnya, yang pertama dari 4 unit, diadakan pada Februari 2026. Kapal-kapal ini akan menggantikan kelas Saro yang menua. Bukan berarti kelas Saro tidak efektif, hanya masa tugasnya hampir habis. Keempat kapal tersebut yaitu Salvatore Pelosi, Primo Longobardo, Gianfranco Gassana Piero, S-525 dan Giuliano Brini mulai beroperasi antara tahun 1988 dan 1995. Kapal selam bertenaga diesel listrik ini memiliki panjang 218,8 kaki, bobot benam 1.450 ton, dan dilengkapi 6 tabung torpedo untuk torpedo berat Black Shark, serta rudal anti kapal Sub Harpoon. Kapal utama armada kapal selam Italia saat ini, kelas Todaro, jauh lebih modern. Keempat kapal, Salvato Todaro, Cire, kelas Todaro Type 212A, dan Pietro Venuti, mulai beroperasi antara tahun 2006 dan 2017. Ditenagai oleh propulsi diesel elektrik AIP, Type 212A Italia ini, yang merupakan modifikasi dari desain asli Jerman, memiliki panjang 183,7 kaki, bobot benam 1.650 ton, dan konfigurasi persenjataan yang sama dengan kelas Saro. Kapal selam baru U-212 Near Future atau NFS secara signifikan meningkatkan kemampuan bawah laut Italia. Menurut produsennya, raksasa pertahanan Italia Fincantieri, kelas kapal selam U-212 NFS merupakan evolusi yang signifikan dibandingkan pendahulunya U-212A. Ini berkat desain yang lebih matang, kandungan teknologi nasional yang lebih tinggi, dan integrasi sistem kapal yang lebih baik. Inovasi yang dikembangkan oleh industri Italia, termasuk baterai propulsi ion litium dan sistem tempur baru, akan memastikan tingkat siluman, daya tahan, efisiensi dan ketahanan siber yang lebih tinggi. U-212 NFS akan dilengkapi dengan rudal jelajah serang darat, torpedo, dan kendaraan bawah air tak berawak. Selain itu, kapal ini akan menerima berbagai sensor, paket komunikasi, dan peperangan elektronik yang ditingkatkan, serta teknologi autopilot yang lebih canggih untuk menjaga kesadaran situasi dan operabilitas. Kapal selam ini memiliki panjang 194 kaki, lebar 23 kaki, dan dek 2 tingkat untuk menampung lebih dari 30 awak. Ketika kapal-kapal ini dikirimkan, yang direncanakan antara tahun 2029 dan 2032, kapal-kapal ini bisa dibilang akan memberikan Italia kapal selam non-nuklir paling mutakhir di bawah perairan Mediterania. Untuk saat ini, anggota NATO yang kemungkinan besar meminta dukungan kapal selam canggih ini dalam keadaan darurat adalah Spanyol. Mengingat bahwa Spanyol bersama dengan Inggris di Gibraltar sebagian besar bertanggung jawab atas keamanan di jalur sempit strategis di Selat Gibraltar, Anda mungkin berharap mereka memiliki armada kapal selam yang signifikan. Saat ini mereka hanya punya 3 kapal selam dan 2 diantaranya dari tahun 1980-an.
Kelas Galerna milik Spanyol, yang juga dikenal sebagai kelas S-70 Agosta, kini mendekati akhir masa tugasnya, dengan S-71 Galerna yang tersisa akan digantikan oleh kelas S-80 Plus yang lebih baru, atau kelas Isaac Peral. Kapal selam ini akan mulai bertugas. Sekarang, seperti kekuatan kapal selam Eropa lainnya di Mediterania, Spanyol juga sedang melakukan upaya modernisasi angkatan laut besar-besaran yang dipelopori oleh pengembangan 4 kapal selam baru kelas S-80 Plus. Dilengkapi dengan torpedo berat dan pada akhirnya sistem propulsi AIP yang canggih, kapal selam serang diesel listrik baru ini merupakan lompatan besar dalam kemampuan tempur bawah laut Madrid. Namun cacat desain dan krisis anggaran pemerintah membuat proyek Peral terhenti selama bertahun-tahun. Dibutuhkan 5.831 hari sejak upacara peletakan lunas bagi Spanyol untuk meluncurkan kapal pertama dari kelas ini, Isaac Peral, pada Mei 2021. Kapal kedua dari kelas ini, S-82 Narciso Monturiol, memulai uji coba laut pada akhir 2025 dan 2 kapal berikutnya dalam pesanan 6 kapal saat ini. Secara total, Cosme Garcia dan Mateo Garcia de los Reyes, peletakan lunasnya dilakukan pada tahun 2010 dan 2011 dengan perkiraan tanggal penugasan masing-masing pada tahun 2028 dan 2029. Kapal kelas Isaac Peral lebih panjang daripada sebagian besar kapal selam saat ini di Mediterania dengan panjang 265,7 kaki dan lebih berat dengan bobot benam 2.965 ton. Dengan jangkauan 5.000 mil laut, kapal ini memiliki daya tahan hingga 50 hari. Mereka dipersenjatai dengan ranjau laut serta tabung torpedo 533 mm untuk torpedo berat DM-2 A4 Seahawk, rudal UGM-84 Harpoon dan opsional torpedo Black Shark. Setelah seluruh armada kelas Isaac Peral beroperasi penuh, Spanyol di atas kertas akan memiliki armada kapal selam konvensional terkuat di bagian paling barat Mediterania. Hingga saat ini, kekuatan kapal selam Aljazair lebih unggul dibanding Spanyol di Mediterania Barat. Angkatan Laut Nasional Aljazair saat ini mengoperasikan armada 6 kapal selam konvensional diesel listrik, semuanya varian dari kelas Kilo Rusia, dengan 2 varian kelas Kilo yang telah dimodernisasi diyakini sedang dipesan. 4 kapal pertama, O-21 Mesali El Hutch, O-22 Akram Pucha, O-31 El Warsenis, dan O-32 El Ogar merupakan bagian dari kelas Project 636 Varshavianka dan terutama ditujukan untuk operasi anti kapal dan anti kapal selam di perairan yang relatif dangkal. Kapal selam berbadan torpedo ini memiliki panjang 238,2 kaki, bobot benam 3.076 ton saat menyelam, dan dilaporkan dapat mencapai kecepatan hingga 25 knot. Mereka dipersenjatai dengan 6 tabung torpedo berukuran 533 mm, membawa 18 torpedo pelacak atau torpedo berpemandu kawat, atau 24 ranjau AM-AM1, dan juga dapat dilengkapi dengan 4 rudal jelajah kaliber. Aljazair juga memiliki 2 kapal selam Project 877 EKM yang lebih tua, yaitu versi asli dari kelas Kilo. Namun, Ruiz Haj Mubarak dan El Haj Slimane telah ditingkatkan pada tahun 2010-an untuk memperpanjang masa pakai dan mengintegrasikan senjata modern. Untungnya, meskipun memiliki hubungan strategis yang sudah lama dan erat dengan Rusia dan Tiongkok, Aljazair tetap menjaga hubungan yang bersahabat dan semakin baik dengan Uni Eropa dan NATO. Jadi, kemungkinan terjadinya konflik bawah laut antara kekuatan kapal selam di bagian barat Laut Tengah sangat rendah. Hal serupa tidak berlaku di sisi lain laut. Mesir dan Israel memang punya perjanjian damai yang bertahan sejak 1979. Namun kedua negara tersebut sebelumnya telah berperang sebanyak 4 kali sejak berdirinya negara Israel pada tahun 1948, yaitu Perang Arab-Israel pada tahun itu, Krisis Suez tahun 1956, Perang 6 Hari tahun 1967, dan Perang Yom Kippur tahun 1973. Meski kerjasama perdagangan dan militer kedua negara stabil, ketegangan meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Mesir telah mengkritik tindakan Israel di Gaza, khususnya kehadiran militernya di koridor Philadelphia, yang menurut Kairo merupakan pelanggaran terhadap perjanjian damai. Israel di pihaknya merasa bahwa Mesir telah berusaha untuk ikut campur dalam negosiasi antara Israel dan Lebanon, dan tidak senang dengan apa yang mereka anggap sebagai latihan militer provokatif di dekat perbatasan Israel. Karena strategisnya terusan Suez, jika terjadi konflik bersenjata, armada kapal selam kedua negara kemungkinan besar akan berperan menentukan hasilnya.
Angkatan Laut Mesir saat ini mengoperasikan 8 kapal selam yang terbagi dalam 2 kelas. 4 diantaranya adalah kelas S-41 Type 209.400 MOD yang modern. Kapal selam serang diesel listrik buatan Jerman, dan 4 kapal selam kelas Romeo yang lebih tua atau kapal selam Type 033 buatan Tiongkok yang didasarkan pada desain Soviet. Kapal-kapal kelas S-41 itu adalah kapal kelas atas, dibangun dengan kualitas khas Jerman dan diluncurkan antara tahun 2015 hingga 2020. Kapal ini memiliki panjang 204 kaki, bobot benam 1.600 ton, dan dilengkapi dengan 8 tabung torpedo 533 mm untuk hingga 14 torpedo DM2. A4 Seahawk Mod 4 atau rudal anti kapal UGM 84L Harpoon Block 2. Mereka juga dapat menebar ranjau laut. 4 kapal selam tua masih aktif, namun kemungkinan besar hanya digunakan untuk pelatihan atau tugas pelabuhan karena faktor usia dan keusangan. Seperti negara lain yang telah dibahas, Mesir juga menilai kapal selam generasi baru untuk menggantikan kapal lamanya dengan kelas Barracuda Prancis dan S-80 Plus Spanyol sebagai kandidat utama. Sementara itu, Angkatan Laut Israel mengoperasikan 6 kapal selam kelas Dolphin yang dibangun oleh HDW di Jerman. Kapal-kapal ini adalah kapal selam diesel listrik tercanggih di dunia dan menjadi inti daya tangkal berbasis Laut Israel. 3 kapal pertama, INS Dolphin, INS Leviathan, dan INS Tekuma adalah dari kelas Dolphin 1 atau S-77 dan mulai dioperasikan antara tahun 1999 dan 2000. Kapal-kapal ini memiliki panjang 188 kaki, bobot benam 1.900 ton, dan dilengkapi dengan 6 tabung torpedo berukuran 533 mm, serta 4 tabung berukuran 650 mm untuk rudal jelajah, ranjau, atau kendaraan pasukan khusus. Kelas Dolphin 2 atau S-78 yang lebih baru menggunakan tenaga AIP untuk daya tahan menyelam yang lebih lama, memiliki panjang 225 kaki dan bobot benam 2.400 ton. Mereka memiliki persenjataan seperti kelas S-77, namun dilengkapi sistem lebih canggih, lambung non-magnetik, kemampuan siluman lanjutan, serta dapat mengerahkan pasukan khusus. 2 kapal pertama dari kelas ini, INS Tanin dan INS Rahaf, diresmikan pada tahun 2014 dan 2016, sedangkan kapal ketiga, INS Drakon, dikirim pada tahun 2024 dan saat ini sedang menjalani uji coba laut. Tak perlu dikatakan lagi, dengan semua negara lain di kawasan sibuk dengan rencana modernisasi, Israel juga tidak terkecuali. Pada tahun 2022, Israel dan Jerman merampungkan kontrak untuk 3 kapal selam generasi terbaru kelas Dakar guna menggantikan kapal selam Dolphin 1 yang sudah menua, dengan pengiriman diharapkan mulai tahun 2027 hingga awal 2030-an. Kapal-kapal ini diperkirakan lebih besar, AIP lebih baik, sistem tempur dan sensor lebih canggih, serta kapasitas muatan rudal dan sistem tak berawak lebih besar. Kapal baru ini memungkinkan Israel mempertahankan keunggulan bawah laut atas Mesir hingga generasi berikutnya. Meskipun hubungan Israel dengan Turki juga memburuk, dan hubungan Israel dengan Aljazair bisa dibilang sangat dingin, Israel mungkin harus mengandalkan kemampuan rahasia jika dalam waktu dekat pecah perang skala penuh dari pihak negara-negara Islam melawan Israel, seperti pada tahun 1948. Senjata nuklir. Persenjataan nuklir Israel adalah salah satu rahasia militer yang paling terbuka di dunia. Israel dan sekutu utamanya seperti Amerika Serikat tetap menerapkan kebijakan ambiguitas nuklir meski semua tahu mereka memilikinya. Secara luas diyakini bahwa semua kapal selam Israel mampu meluncurkan senjata nuklir, menjadikan mereka salah satu dari sedikit SSK di dunia yang mampu melakukan hal ini. Tabung 650 mm pada kapal selam Dolphin 1 dan Dolphin 2 itu bisa digunakan untuk meluncurkan rudal jelajah Popeye Turbo yang diluncurkan dari kapal selam secara luas dinilai membawa hulu ledak nuklir dengan daya ledak sekitar 200 kiloton dan jangkauan setidaknya 930 mil. Jika benar, ini akan memberikan Israel kemampuan serangan balasan kedua berbasis laut yang mampu bertahan, menempatkannya pada tingkat kekuatan yang sama dengan Prancis. Dengan banyaknya kekuatan kapal selam di Mediterania, sulit membayangkan Rusia dan Tiongkok bisa mendapatkan pijakan menentukan di sana meski armada mereka lebih besar. Selama kekuatan pemersatu NATO di wilayah tersebut tetap bertahan, situasi bawah laut seharusnya tetap kurang lebih terkendali. Dia seharusnya menjadi boneka kesayangan Putin. Pria yang akan langsung menurut setiap kali Putin memerintahkannya. Tapi ada sesuatu yang berubah pada diri diktator Belarusia, Alexander Lukashenko.
Putin sudah memerintahkannya lagi, namun responsnya tidak sesuai harapan pemimpin Rusia itu. Lukashenko melakukan hal tak terduga. Dia mempermalukan Putin dengan mundur akibat ancaman Ukraina. Sekarang kita melihat kisah diktator yang sadar bahwa dia tak pernah mau menerima fakta Rusia tak bisa melindungi Belarus. Artinya, Putin tak bisa memaksa Lukashenko berperang. Putin telah berusaha menambah tekanan. Saat Rusia kesulitan melakukan apapun di Ukraina, Putin telah menegaskan kepada Lukashenko bahwa anjing yang dulu setia itu harus menggigit ketika diperintah. Seperti yang dilaporkan Kyiv Post pada 25 Juni, Putin telah meningkatkan tekanan terhadap sekutu terdekat yang masih dimilikinya di Eropa. Rusia ingin Belarus berperan lebih besar dalam perang Putin. Itu termasuk mengizinkan Rusia meluncurkan lebih banyak drone dari wilayah Belarus dan bahkan mungkin membuka front baru menggunakan militer Belarus agar Ukraina harus menghadapi mereka. Namun Lukashenko belum bergerak cukup cepat sesuai keinginan Putin. Putin mengatakan pada anjing peliharaannya bahwa Belarus akan mendapat dukungan keuangan lebih sedikit dari Moskow jika tidak mau bekerja sama dengan semua permintaannya. Itu adalah ancaman yang serius. Lebih dari 40% dari total ekspor Belarus bersama dengan 55% impornya terkait dengan Rusia. Dan untuk sesaat, sepertinya Lukashenko akan mengalah pada tuntutan Putin. Meskipun dia telah menyerukan perdamaian antara Rusia dan Ukraina, yang sebenarnya merupakan perubahan besar. Dari masa-masa ketika Lukashenko berpendapat bahwa Rusia bisa menghancurkan Ukraina. Diktator Belarusia mengklaim kami akan berpihak pada Rusia dan mengancam perang akan berbeda jika Ukraina mencoba melibatkan Belarusia. Tapi ini adalah kata-kata dari seorang pria yang sangat ketakutan. Dan kita bisa melihat itu dari langkah-langkah Lukashenko ketika Ukraina memutuskan untuk meningkatkan tekanannya sendiri. Ketika Putin mendorong Lukashenko untuk ikut berperang, Ukraina memberi peringatan. Lukashenko diberi waktu 1 minggu untuk menutup relay drone Rusia di Belarusia, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada 19 Juni. Tidak perlu kata-kata tambahan. Di menaranya ada stasiun relay Rusia, Belarusia, apa bedanya? Zelensky menyatakan bahwa relay ini digunakan untuk mengarahkan drone Rusia ke warga sipil Ukraina. Matikan saja, kata Zelensky, dengan nada lebih agresif terhadap Lukashenko dibanding sebelumnya selama perang ini. Presiden Ukraina memberi Lukashenko waktu seminggu memicu tekanan dari Putin. Bagi Lukashenko, dia menghadapi situasi yang sangat buruk. Tak bisa lagi menenangkan Putin dengan kata-kata dan stasiun relay. Sang diktator kini terjebak di antara dua pilihan sulit. Haruskah dia menyerah pada tekanan Rusia atau Ukraina? Kita mendapatkan jawabannya pada 24 Juni. Itulah tanggal ketika Institut Studi Perang atau ISW mengungkapkan bahwa Lukashenko telah membuat langkah besar yang mempermalukan Putin dan membuat pemimpin Rusia itu menyadari betapa terbatasnya jangkauan kekuasaannya sebenarnya. Boneka itu mematikan pengulang sinyal yang ditempatkan di sepanjang perbatasan Belarusia-Ukraina, dan dia melakukannya setidaknya 2 hari lebih awal dari batas waktu yang ditetapkan Zelensky. Ini karena takut. Lukashenko sadar seharusnya takut pada Ukraina. Dan meski sering menggertak, langkah ini jelas menunjukkan ia tak ingin ikut perang Putin. Masih ada ketidakpastian. Kita tahu stasiun relay sudah berhenti beroperasi, tapi belum jelas apakah sudah dibongkar. Saat ini, menghentikan mereka sudah cukup karena pesannya. Lukashenko tidak ingin membuat Zelensky semakin marah dari yang sudah-sudah. Sekarang kita melihat seorang diktator yang memilih bermain aman daripada mendukung penuh Putin. Segila apapun Lukashenko kadang terlihat, setidaknya dia cukup cerdik untuk memperhatikan apa yang sedang terjadi di Ukraina saat ini. Bagi pria yang ingin mempertahankan kekuasaan di Belarus, apa yang dia lihat menunjukkan bahwa bermusuhan dengan Ukraina bukan ide bagus. Lukashenko memperhatikan saat Rusia terus mengorbankan lebih dari 30.000 tentaranya setiap bulan untuk serangan musim semi dan musim panas yang seharusnya menghancurkan Ukraina, namun justru memperlihatkan kelemahan militer Rusia. Lukashenko kemungkinan besar telah melihat data ISW yang menunjukkan Rusia kehilangan kendali atas 280 km persegi pada bulan Mei, dan dalam prosesnya hanya memperoleh 40 km persegi. Rusia berada di pihak yang merugi, sementara Ukraina terus unggul dalam perolehan wilayah bersih, termasuk pada April. Itu menunjukkan pada diktator Belarus bahwa Rusia bukanlah kekuatan penakluk segalanya, seperti yang ia klaim. Rusia rapuh, dan Lukashenko tahu bahwa Ukraina adalah alasannya. Lukashenko juga melihat hal yang paling menakutkannya, yaitu drone jarak jauh Ukraina yang melakukan serangan ke seluruh wilayah Rusia. Selama sekitar sebulan terakhir, Saint Petersburg terbakar akibat serangan drone Ukraina.
Moskow telah beberapa kali terkena serangan. Ini adalah pusat kekuasaan Rusia dan wilayah yang sangat ingin Putin lindungi dari perang. Namun, Ukraina terus-menerus menyerang mereka. Belarus hampir tidak punya pertahanan drone, sehingga tidak ada yang melindunginya dari serangan drone Ukraina jika Zelensky memutuskan menyerang. Apa yang sebenarnya dilihat Lukashenko adalah bahwa Rusia sedang kalah dalam perang. Lukashenko bukan hanya melihat hal ini, tetapi juga mengatakannya. Diktator Belarus menyatakan ke media asing bahwa dia tak lagi yakin Rusia bisa menang perang secara militer. Dia juga mengatakan hal serupa tentang Ukraina, menyeratkan kedua pihak sudah buntu. Namun, ini tetap lompatan besar dari masa saat Lukashenko sangat mendukung Putin dan melihat keruntuhan Ukraina tak terelakkan. Pada 2022, Lukashenko mengizinkan Rusia menginvasi Ukraina dari wilayah Belarusia. Sekarang, dia tak mau menjaga relay sinyal aktif, hanya karena Zelensky memberinya tenggat waktu. Lukashenko telah berubah dari salah satu pendukung paling setia Putin menjadi seseorang yang mudah menyerah terhadap tekanan Ukraina. Namun, jika kamu melihat kejadian lain di Belarus, kamu mungkin bertanya-tanya apakah ini benar-benar terjadi. Meski mengalah pada tekanan Ukraina, Lukashenko justru mengambil langkah yang bertentangan dengan anggapan bahwa ia menolak Putin. Namun, langkah ini tidak seperti yang tampak. Mungkin terlihat seolah-olah Lukashenko sedang bersiap untuk bergabung dengan perang Putin. Namun, tindakannya akan mengejutkan Anda dan menunjukkan pada Putin bahwa Lukashenko selalu berpihak pada pihak yang paling bisa mempertahankan kekuasaannya. Sebelum membahasnya, ini pengingat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda ingin wawasan seperti ini, pastikan sudah berlangganan saluran ini. Jadi kita melihat adanya kontradiksi dalam hal-hal yang dilakukan oleh Lukashenko. Di satu sisi, dia menyerah pada tekanan Ukraina dan menutup stasiun relay. Tapi di sisi lain, tidak bisa disangkal bukti yang ada di depan mata kita sendiri. Belarus tengah melakukan remilitarisasi dalam skala yang belum pernah terlihat sejak invasi Putin ke Ukraina. Dewan Atlantik melaporkan hal ini pada tanggal 25 Juni. Di bawah judul yang menyiratkan Lukashenko sedang bersiap terlibat perang. Kita tahu Putin menekankan pemindahan senjata nuklir taktis ke Belarus, meski belum terverifikasi secara independen, walau Belarus dan Rusia telah latihan nuklir bersama di Belarus pada Mei lalu. Belarus juga menghapus hambatan politik, hukum, dan militer yang membatasi keterlibatannya dalam perang Putin, yang terlihat sebagai pertanda buruk. Lukashenko kembali mengumumkan mobilisasi selektif di Belarus pada Mei yang dianggap sebagai persiapan perang. Peringatan terbesar mungkin berasal dari laporan yang diserahkan oposisi Belarus di pengasingan kepada Kementerian Luar Negeri Ukraina. Laporan tersebut menyoroti 8 indikator utama bahwa Lukashenko memang sedang bersiap untuk perang, yang mencakup doktrin militer yang disahkan pada tahun 2024 yang memungkinkan serangan preemptif. Dan peningkatan jumlah prajurit kontrak di tentara Belarus sebesar 1,5 kali lipat sejak tahun 2022. Ini justru bertolak belakang dengan yang baru kami sampaikan. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana Belarus bisa melunak terhadap Ukraina padahal sedang bersiap perang? Semua tidak seperti yang terlihat. Tidak bisa disangka apa yang dilakukan Lukashenko untuk memperkuat militer Belarusia. Namun, dia tidak melakukan semua ini untuk bersiap perang dengan Ukraina. Ada alasan lain, dan semuanya bergantung pada seperti apa sosok Lukashenko. Dia seorang diktator, dan meskipun selama bertahun-tahun dia menjadi boneka bagi Putin, jika ada satu hal yang lebih dihargai oleh para diktator daripada aliansi, itu adalah kekuasaan yang mereka pegang di negara mereka sendiri. Kenyataannya, pembangunan militer Belarusia sebenarnya tidak sepenting yang terlihat, setidaknya dalam hal Ukraina. Belarusia tetap kekuatan militer kecil, mobilisasi selektif tak memubahnya. Negara ini tetap memiliki tentara kecil, mungkin karena Lukashenko yakin bisa mengandalkan Rusia untuk melindungi wilayahnya jika terancam. Atau mungkin lebih tepatnya, dia bisa mengandalkan Putin untuk mempertahankannya tetap berkuasa. Karena itu, integrasi militer Rusia dan Belarusia meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Lukashenko yakin telah memilih pihak yang tepat saat Putin memulai invasi. Namun, selama lebih dari 4 tahun terakhir, Lukashenko mengalami kenyataan pahit. Jadi ketika kita melihat Belarus memperkuat militernya, kita seharusnya tidak melihatnya dari sudut pandang bahwa Lukashenko sedang bersiap untuk bergabung dengan Putin di Ukraina. Itu akan jadi tindakan bunuh diri bagi militer kecil Belarus dan negaranya. Sekarang, apa yang sebenarnya dilakukan Lukashenko di sini adalah apa yang dilakukan semua diktator negara kecil ketika situasi menjadi kacau dan pelindung besar mereka menunjukkan kelemahannya. Lukashenko sedang melindungi dirinya sendiri.
Sang diktator Belarus melihat betapa buruknya perang Ukraina bagi Rusia, dan dia menyadari bahwa prioritas utamanya saat ini adalah melindungi dirinya sendiri. Itulah alasan mobilisasi selektif dan pembangunan militer. Lukashenko tidak berilusi bahwa rakyatnya mencintainya. Ada alasan mengapa oposisi utamanya terpaksa hidup di pengasingan, yaitu karena Lukashenko tahu bahwa tidak butuh banyak usaha bagi mereka untuk membangun dukungan yang cukup untuk menyingkirkannya dari kekuasaan jika mereka berada di Belarus. Sekarang setelah dia melihat bahwa Rusia gagal seburuk itu di Ukraina, ingat lebih dari 30.000 korban per bulan dan secara aktif kehilangan wilayah ke Ukraina, Lukashenko tidak bersiap untuk bergabung dengan Putin dalam invasinya. Dia menyiapkan militer Belarus untuk melindungi dirinya sendiri jika situasi memburuk. Buktinya, untuk sudut pandang ini lebih banyak dari yang Anda kira. Meskipun Lukashenko mendukung Putin secara terbuka, ia tidak mengizinkan Rusia menyerang lewat Belarus sejak awal invasi. Selama lebih dari 4 tahun, tidak ada tentara Belarus di Ukraina. Lukashenko tidak berperang saat Rusia masih kuat, dan juga tidak akan melakukannya sekarang ketika Rusia mulai kalah. Sikap hati-hati yang kita bahas tadi, contohnya menutup stasiun relay. Itu adalah cara Lukashenko memberitahu Ukraina bahwa dia tidak ingin Belarus terlihat seperti ancaman. Sebelum penutupan itu, pada 16 Juni, Lukashenko menyatakan secara terbuka bahwa Belarus bukan ancaman militer bagi Ukraina, dan meminta maaf kepada Zelensky atas komentar sebelumnya dalam sebuah wawancara. Ada kesepakatan besar yang harus dipertimbangkan. Pada Maret lalu, hubungan diplomatik Amerika Serikat dan Belarus meningkat tajam. Lukashenko mengaku mendapat undangan berbicara dengan Presiden Amerika Donald Trump untuk membahas kesepakatan besar di tengah pelonggaran sanksi Amerika Serikat terhadap Belarus. Pada akhir Mei, muncul rumor bahwa Lukashenko mungkin hadir di salah satu pertemuan Dewan Perdamaian bentukan Trump. Membaiknya hubungan Belarus dan Amerika Serikat menunjukkan Lukashenko ingin mendekat ke Barat, yang menurut Putin tidak bisa dimaafkan. Lukashenko seharusnya menjadi antek. Langkah-langkah ini menunjukkan pada Putin bahwa diktator yang dulu menyebut Presiden Rusia sebagai kakaknya, kini lebih memilih menyelamatkan diri daripada mengikuti perintah Rusia. Lukashenko berhati-hati karena tahu terlibat perang dengan Ukraina akan menjadi bencana baginya dan negaranya. Lukashenko benar. Belarus tidak akan punya peluang. Kami sudah memberitahu Anda sebelumnya bahwa Belarus adalah negara kecil secara militer. Itu terutama berlaku jika dibandingkan dengan Ukraina. Pasukan Belarusia belum berpengalaman tempur, namun Lukashenko akan mengorbankan mereka di Ukraina melawan pasukan yang sudah bertempur sejak 2022. Lukashenko tahu itu lebih baik dari siapapun. Dalam wawancara yang sama saat meminta maaf pada Zelensky atas pernyataan sebelumnya, dia mengakui Belarus rentan. Itu adalah pengakuan dengan dua makna. Lukashenko mengatakan ia sadar tentara Belarus tak mampu melawan Ukraina, dan Rusia tak bisa melindungi wilayah ataupun kepresidenannya jika ia terlibat perang. Belarus sama sekali tak punya peluang di bidang militer. Militer aktifnya yang berjumlah 63.000 dan 365.400 cadangannya sangat kecil dibandingkan dengan militer aktif Ukraina yang berjumlah 900.000 orang saja. Itu belum termasuk jika 4 juta cadangan ditambahkan ke perhitungan. Belarus tidak unggul di darat, laut, atau udara. Dan yang terburuk bagi Lukashenko, dia tahu drone Ukraina bisa membuat negaranya porak-poranda. Dia melihat drone Ukraina menyerang seluruh Rusia, membuat luasnya negara itu menjadi kelemahan. Belarus sangat kecil dibandingkan dengan Rusia, tetapi hal itu juga membuat wilayahnya lebih ringkas. Setiap pusat industri di Belarus akan jadi target drone Ukraina, yang akan leluasa menyerang negara itu yang ekonominya bergantung pada Rusia dan bisa runtuh saat produksi turun serta sanksi baru tiba. Lukashenko enggan berurusan dengan Ukraina. Dia tak lagi yakin Rusia bisa melindunginya. Rusia berupaya meyakinkan Lukashenko agar tetap mendukung Putin. Pada tanggal 23 Juni, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menyatakan bahwa Rusia akan melindungi Belarus dengan segala cara jika saatnya tiba. Sama seperti mereka melindungi para pemimpin Venezuela, Suriah, dan Iran ketika mereka terancam. Tunggu, para pemimpin itu sudah tiada. Lukashenko tahu Rusia melindungi sekutunya, dan dia akan bernasib sama jika memicu masalah dengan Ukraina dengan mengaktifkan relay dan mengirim militernya ke perang. Kita melihat akar dari perilaku tidak menentu Lukashenko dalam beberapa bulan terakhir. Di sini kita punya seorang pemimpin yang tidak pernah benar-benar pandai berdiplomasi, mencoba menjaga keseimbangan antara Rusia dan Ukraina, dan dia tidak melakukannya dengan baik. Dia akan berteriak mendukung Putin dalam satu kesempatan, lalu meminta maaf kepada Zelensky di kesempatan berikutnya.
Dia membahas sikap Belarus dan memperingatkan Ukraina agar tak melibatkan negaranya dalam perang, serta akan mematikan relay saat diminta Zelensky. Dan semua perilaku yang saling bertentangan ini menunjukkan seorang diktator yang sedang krisis. Semuanya kembali pada satu fakta sederhana, bahwa Lukashenko hanya berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Namun, dia sadar masuk Ukraina akan jadi bencana. Bukan hanya untuk militernya, tapi juga masa depannya sebagai diktator Belarus. Pada 26 Juni, UA News mengungkapkan bahwa analis politik Igor Tiskevich menyoroti bahwa hampir tidak ada seorang pun di Belarus yang ingin terlibat dengan perang Putin, dan hal itu sudah terjadi sejak awal. Tiskevich mengklaim bahwa antara 55 hingga 60% warga Belarus secara tegas menolak segala bentuk keterlibatan militer Belarus dalam perang Ukraina. Hanya 5 hingga 7% yang secara aktif mendukung skenario seperti itu, yang memberitahu kita semua yang perlu kita ketahui tentang tindakan Lukashenko. Dia mempertahankan kekuasaannya selama bertahun-tahun dengan bergantung pada Rusia. Seiring Rusia melemah, Lukashenko harus mulai mendengarkan rakyat, dan mereka mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak akan menerima pertumpahan darah yang tak terelakkan yang akan menodai hidup mereka jika Lukashenko melakukan apa yang diinginkan Putin darinya. Jika Belarus berperan, kemungkinan Lukashenko menghadapi pemberontakan sangat besar. Itu alasan utama penumpukan militer Belarus. Semua ini untuk menjaga Lukashenko berkuasa saat ia putus asa mencari jalan keluar dari masalah yang ia buat sendiri setelah mendukung Rusia pada 2022. Jika kamu berhasil memecahkan kode militer musuhmu, kelemahan mereka akan terbuka dan kemenangan menjadi tak terelakkan. Ukraina tahu itu. Momentum yang telah dibangun Ukraina pada tahun 2026 didasarkan pada pemahaman mendalam tentang segala hal, mulai dari strategi Rusia hingga peralatan militer dan sistem yang dimiliki Moskow. Namun kini Ukraina akan menghancurkan segalanya. Ukraina tak hanya membongkar sistem militer terbesar Rusia, tapi juga menunjukkannya ke setiap musuh Putin. Dengan langkah cerdas, Ukraina memberi NATO akses ke seluruh senjata Rusia. Rahasia-rahasia telah terbongkar. Strategi untuk menghadapi Rusia bisa dibuat. Senjata Rusia kini digunakan melawan negara yang telah memakainya melawan Ukraina selama lebih dari 4 tahun. Bagaimana itu bisa terjadi? Trophy Lab. Itulah nama dari basis data baru Ukraina yang berisi data teknis mendalam tentang semua senjata Rusia yang harus dihadapi Ukraina sejak Februari 2022. Menteri Pertahanan Ukraina, Mikhailo Fedorov, membagikan detail peluncuran basis data baru lewat postingan di X. Ukraina meluncurkan Trophy Lab. Kami membuka akses teknologi senjata Rusia hasil tangkapan untuk mitra global. Setiap rudal, drone, dan kendaraan yang disita di medan perang kini menjadi sumber pengetahuan bagi dunia bebas, ujar Fedorov. Ini sudah sangat besar karena banyak alasan yang akan kami jelaskan, dan masih ada lagi. Menurut Menteri Pertahanan Ukraina, sekutu tak hanya akan mendapat akses ke beberapa berkas spesifikasi teknis. Mereka bisa langsung mengakses senjata yang diperoleh Ukraina untuk dipelajari lebih lanjut dan dimasukkan ke basis data agar dapat dilihat semua orang. Lewat platform aman ini, pemerintah sekutu, laboratorium, dan produsen teknologi pertahanan dapat mengakses data teknis, laporan, dan kerentanan. Pengguna bisa meminta peralatan fisik untuk pengujian, sehingga siklus pengembangan penanggulangan jadi lebih singkat. Lebih baik dari iklan. Apa yang kita lihat di sini sederhana. Ukraina berhasil membongkar kode puluhan senjata Rusia, membuat mereka selalu selangkah lebih unggul dari Putin. Kini, Ukraina akan membagikan informasi itu ke sekutu yang punya lebih banyak dana, peralatan, dan tidak berada di zona perang aktif untuk mengungkap kelemahan semua sistem senjata Rusia. Ini akan menjadi hubungan dua arah. Ukraina mengungkapkan apa yang mereka ketahui. Sekutu-sekutunya membangun basis pengetahuan dari situ. Dan semua pihak yang menentang Rusia akan mendapatkan manfaat. Putin pasti akan sangat marah. Sekali lagi, Ukraina berhasil melakukan sesuatu yang sama sekali tidak diduga oleh Presiden Rusia, dan yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan rahasia-rahasia yang seharusnya tidak pernah terungkap di panggung dunia justru jatuh ke tangan musuh-musuh Rusia. Yang benar-benar membuat Putin marah adalah Ukraina bisa menabur garam di luka Rusia. Trophy Lab takkan ada jika Rusia tak menyerang Ukraina. Saat Putin memerintahkan lebih banyak serangan darat dan udara, basis data yang dibuat Ukraina akan semakin kuat. Bagaimanapun, serangan pasti meninggalkan puing-puing. Dan itulah yang bisa diamankan dan dipelajari Ukraina untuk mengetahui lebih banyak tentang senjata Rusia. Ironi besarnya di sini adalah strategi Rusia justru akan menjadi kehancurannya sendiri, khususnya dalam hal drone dan rudal. Putin sangat mengandalkan kedua senjata ini saat kampanye darat Rusia mulai goyah.
France 24 melaporkan bahwa pada bulan Mei saja, Rusia meluncurkan 8.150 drone serang ke Ukraina, yang merupakan rekor bersama dengan 211 rudal dan ribuan bomber pemandu. Semua senjata ini meninggalkan puing seperti selongsong, cangkang, dan chip, yang merupakan informasi penting tentang apa yang dibuat Rusia, cara pembuatannya, dan apa yang bisa digunakan untuk melawan senjata tersebut. Saat puing-puing itu jatuh ke tangan ahli teknologi yang mampu membongkarnya, rahasia besar pun terungkap. Sebenarnya, Putin harusnya tahu Ukraina dari semua negara yang bisa dia targetkan mampu membongkar senjata Rusia. Dia menyaksikan secara langsung inovasi Ukraina yang terus berlanjut selama apa yang ia sebut sebagai operasi militer khusus. Dia mungkin juga tahu, seperti disampaikan Akademi Nasional Ilmu Pengetahuan, Teknik dan Kedokteran, bahwa ilmu dan teknik Ukraina menyumbang 13–15% potensi penelitian dan pengembangan bekas Uni Soviet. Ilmuwan Ukraina pasti tahu apa yang sedang dibangun Rusia hingga awal tahun 90-an. Mereka mungkin pernah mengerjakan banyak senjata yang kini dipakai Rusia. Serang orang-orang yang paham teknis, dan rahasiamu akan terbongkar. Trophy Lab akan membongkar setiap rahasia militer yang ingin disembunyikan Rusia. Ukraina sudah lama menyiapkan inisiatif ini. Pada 28 Mei, Euromaidan Press melaporkan bahwa Kabinet Menteri Ukraina telah mengadopsi serangkaian aturan baru terkait penanganan peralatan militer Rusia. Aturan-aturan tersebut menguraikan prosedur tentang bagaimana peralatan Rusia yang berhasil direbut akan dipindahkan, dan yang terpenting, menciptakan kerangka hukum tentang bagaimana informasi yang diperoleh dari senjata-senjata ini dapat digunakan untuk mengembangkan pertahanan Ukraina dan meningkatkan kerjasama internasional. Meskipun Fedorov sempat menyebut soal trofi pada saat itu, langkah tersebut awalnya dipandang sebagai cara bagi Ukraina untuk memperlancar penggunaan peralatan Rusia yang berhasil direbut dan ditinggalkan demi memenuhi kebutuhan pertahanannya sendiri. Dengan Trophy Lab, Ukraina mengungkapkan hal yang jauh lebih besar. Musuh-musuh Rusia kini memiliki banyak informasi hasil perjuangan Ukraina selama bertahun-tahun. Informasi tersebut kini dimiliki negara barat dan perusahaan pertahanan, dan bisa dipakai untuk mengembangkan senjata melawan aset paling berbahaya Rusia. Itu sangat penting bagi NATO dan Ukraina, seperti yang akan kami jelaskan sebentar lagi. Namun, ada beberapa hal tentang cara kerja Trophy Lab yang perlu dibahas dulu. Berikut yang kami ketahui sejauh ini. Fedorov telah membahas hal-hal dasar. Trophy Lab akan menjadi repositori bersama persenjataan Rusia, mencakup hampir semua yang diperoleh Ukraina. Itu berarti rudal, drone, kendaraan yang ditinggalkan, dan banyak sistem lain yang telah digunakan Rusia dan ditinggalkan di wilayah Ukraina. Basis data ini tidak terbuka untuk umum. Setiap orang yang ingin akses harus mengajukan permohonan. Setelah disetujui, mereka bisa mengunduh dokumentasi teknis, mengakses studi dan laporan, serta meminta sampel senjata dari Ukraina untuk dipelajari langsung. Kami juga memiliki beberapa data angka. Situs resmi Trophy Lab menyatakan bahwa versi awal basis data ini akan mencakup lebih dari 115 sampel yang semuanya telah direbut di medan perang dan kemudian dipindahkan ke fasilitas Ukraina untuk penelitian. Sampel-sampel tersebut disusun dalam sebuah katalog yang memiliki 79 kategori dan subkategori peralatan. Ini juga memungkinkan Ukraina menyoroti komponen dan material yang dipakai dalam senjata Rusia. Jadi yang diungkap bukan hanya senjatanya, tapi juga komponen spesifik pembuatannya. Ukraina juga akan menyediakan lebih dari 225 studi yang telah selesai, yang diberikan oleh laboratorium, institusi ilmiah, dan pusat rekayasa. Apa yang kita lihat di sini adalah sebuah platform riset yang darinya jauh lebih banyak hal bisa dilakukan. Ukraina mampu mengumpulkan semua informasi ini, meski sedang bertahan dari Rusia dan terus mendapat serangan jarak jauh. Itu sangat mengesankan. Mengetahui beberapa senjata yang akan diungkap dari basis data ini, juga menunjukkan seberapa jauh Ukraina mau melangkah untuk menciptakan sumber daya yang menguntungkan musuh Rusia. Laporan Defense News tentang Trophy Lab mengungkapkan bahwa dari 115 sampel yang direbut, terdapat rudal hipersonik Kinzhal dan tank tempur utama T-90M milik Rusia. Ini adalah beberapa senjata terbaik yang dimiliki Rusia. Kini, musuh Putin dapat membaca semua tentang senjata-senjata itu, atau mengakses langsung sampel-sampel ini untuk penelitian mereka. Defense News mengatakan bahwa mitra yang telah diverifikasi dapat meminta sampel untuk pengujian fisik, dengan jenis pengujian yang tergantung pada apa yang ingin ditemukan oleh mitra tersebut. Inspeksi non-destruktif kemungkinan besar akan paling umum. Namun, Trophy Lab juga memungkinkan mitra mengajukan permintaan untuk mendapatkan sampel untuk dibongkar atau diuji hingga hancur. Hal ini sangat berharga bagi siapapun yang mengembangkan tindakan balasan dan perangkat peperangan elektronik untuk melumpuhkan senjata Rusia. Untuk pendaftarannya, saat ini sudah dibuka.
Namun, itu bukan berarti siapa saja bisa langsung mengirimkan data mereka. Sebenarnya, itu tidak sepenuhnya benar. Trophy Lab punya halaman pendaftaran yang bisa diisi siapa saja yang menonton ini. Namun, formulir itu jelas menyebut hanya lembaga pemerintah asing dan perusahaan pertahanan yang bisa mendaftar. Ukraina juga meminta dokumen dan surat yang ditandatangani untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan, serta membantu proses verifikasi. Anda bisa mencoba mendaftar, tapi tetap akan tersaring. Begitu juga entitas lain yang mencoba mengakali proses Ukraina. Artinya, Rusia tidak dapat mengetahui apa yang Ukraina ketahui tentang senjatanya, dan Putin tidak akan bisa menyesuaikan apapun berdasarkan informasi dalam basis data Ukraina. Ukraina telah menyiapkan semua mekanisme. Setelah mengetahui cara kerja Trophy Lab, pertanyaannya adalah, mengapa basis data baru ini sangat penting? Sebelum membahas jawabannya, ingat, Anda sedang menonton acara militer. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa berlangganan untuk menonton video harian lainnya. Kita akan mulai dengan yang jelas. Kemunculan Trophy Lab sangat penting bagi Ukraina, karena mereka berusaha membangun hubungan yang lebih erat dengan sekutunya, terutama yang tergabung dalam NATO. Fedorov menjelaskan hal itu dengan tegas saat ia menunjukkan bahwa Rusia menggunakan seluruh persenjataannya melawan Ukraina, dan Ukraina secara sistematis membongkar bagian-bagian dari persenjataan yang berhasil mereka tangkap agar bisa mempelajari cara menghentikannya. NATO memerlukan informasi tersebut. Aliansi pertahanan dan anggotanya telah banyak mendukung Ukraina dan terus berupaya memberikan lebih. Sekretaris Jenderal Majelis Parlemen NATO, Benedetta Berti, menegaskan hal itu pada 17 Juni. Dengan mencatat 99% bantuan militer yang diterima Ukraina berasal dari sekutu NATO, serta menegaskan dukungan organisasi itu untuk Ukraina sebagai prioritas. Menjelang KTT NATO yang direncanakan akan digelar di Ankara pada 7 hingga 8 Juli, Trophy Lab adalah salah satu cara Ukraina membalas dukungan aliansi NATO. Dan ini menunjukkan bahwa hubungan antara Ukraina dan sekutu NATO-nya jauh dari hubungan satu arah. Ukraina mengungkap rahasia yang sangat membantu pertahanan NATO melindungi kepentingannya dari Rusia. Sejujurnya, Trophy Lab datang di saat yang sangat tepat. Menjelang akhir 2025, Sekjen NATO Mark Rutte menyoroti peningkatan taktik perang hibrida Rusia terhadap anggota aliansi, serta memperingatkan kemungkinan serangan Rusia ke negara anggota NATO dalam 5 tahun ke depan. Itu berarti tenggat waktunya adalah akhir tahun 2030 atau bahkan sebelumnya bagi NATO untuk berbenah dan mempersiapkan pertahanan yang dibutuhkan untuk menghadapi agresi Rusia. Beberapa orang mengatakan bahwa tenggat waktunya bahkan lebih singkat dari yang disarankan oleh Mark Rutte. Menteri Pertahanan Jerman, Boris Pistorius, menyatakan para ahli Jerman memperkirakan hal itu bisa terjadi pada 2029. Ini tampaknya merupakan pandangan yang disepakati oleh beberapa anggota NATO, menurut laporan CBC Kanada, dan didukung oleh langkah-langkah yang sedang diambil Rusia saat ini. Infrastruktur yang memungkinkan pengerahan hingga 115.000 tentara di perbatasan Nordik dan Baltik sedang dibangun untuk secara langsung mengancam sayap timur dan utara NATO. Rusia telah memuji proses senjata nuklir di Belarus. Meskipun dia sedang terlibat dalam perang melawan Ukraina yang sama sekali tidak berjalan sesuai rencana, Putin justru semakin memperdalam sikap agresifnya, dan NATO menjadi target yang jelas. NATO membutuhkan informasi sebanyak mungkin tentang senjata dan taktik Rusia, dan Trophy Lab akan menyediakannya. Harta karun ini memungkinkan anggota NATO mengembangkan langkah-langkah tandingan yang mungkin sebelumnya belum pernah terpikirkan untuk menghadapi senjata Rusia. Jelas, ini penting bagi NATO. Tetapi bagi Ukraina, ini juga bisa berarti bahwa para inovator di luar wilayahnya sendiri dapat menghasilkan konsep-konsep yang bisa digunakan untuk melawan Rusia. Putin tak bisa berbuat apa-apa soal ini. Setiap serangan yang dilancarkan Rusia, baik di darat maupun udara, memberikan kesempatan bagi Ukraina untuk merebut lebih banyak rampasan perang dan membagikan lebih banyak data kepada NATO. Aliran informasi ini hanya bisa dihentikan jika Putin menghentikan invasinya. Itu tidak akan terjadi. Sejak Trophy Lab diluncurkan, setiap hari akan semakin banyak rahasia terbesar Rusia terbongkar di hadapan dan bahkan oleh orang-orang yang seharusnya tidak boleh melihat informasi itu. Itu tak hanya berbahaya bagi Rusia, tapi juga memalukan bagi pemimpin yang menganggap dirinya satu-satunya pelindung Rusia dari NATO. Namun, di luar semua ini, Trophy Lab hanyalah contoh lain dari hal yang sudah lama dilakukan Ukraina. Pengalaman tempur yang diperoleh Ukraina lewat pengorbanannya sendiri selama invasi Rusia kini diubah menjadi aset yang dapat ditransfer, membuat Ukraina semakin berharga bagi mitranya. Trophy Lab mungkin jadi puncak berbagi pengetahuan Ukraina, namun bukan satu-satunya contoh. Hanya pada tahun 2026 saja, kami telah mengetahui bahwa Ukraina telah menyediakan lebih dari 500.000 jam rekaman yang diambil oleh drone mereka,
yang sekarang digunakan untuk melatih sistem AI yang nantinya akan dipasang ke lebih banyak drone lagi. Video dari garis depan ini menunjukkan bagaimana senjata Rusia bisa disasar dan mengungkap taktik yang digunakan Rusia. Dalam pelatihan AI, rekaman ini membantu sistem otonom mengenali target dan menyerang tanpa campur tangan manusia. Rekaman dari Ukraina sangat berharga karena bersifat nyata. Kamu menghadapi semua kondisi cuaca, medan, dan skenario tak terduga yang tak bisa disimulasikan, kata Peter Ken, yang merupakan CEO dari sebuah perusahaan bernama Enabled Intelligence, yang telah menggunakan sumber rekaman ini dalam pekerjaannya. Itulah intinya. Pengetahuan ini sudah teruji di medan perang oleh Ukraina, sehingga lebih berharga dari simulasi dan asumsi. Kami juga melihat banyak bukti di wilayah Teluk bahwa Ukraina mampu mengubah pengalamannya menjadi aset yang bisa dibagikan. Setelah AS akan meluncurkan operasi Epic Fury terhadap Iran, negara-negara Teluk di sekitar Iran diserang rutin oleh drone dan rudal Shahid buatan Iran. Keduanya adalah senjata yang telah digunakan Rusia pada Ukraina, sehingga keahlian Ukraina kini sangat berharga bagi negara-negara yang sebelumnya tak pernah menjadikan Ukraina sebagai mitra pertahanan. Benar saja, Ukraina mengirim lebih dari 200 ahli drone ke wilayah Teluk untuk menunjukkan kepada negara-negara seperti Qatar dan Arab Saudi bagaimana cara mempertahankan diri dari ancaman drone Iran. Upaya ini membuat Ukraina menandatangani kemitraan pertahanan selama 10 tahun dengan 3 negara Teluk, termasuk 2 yang disebutkan dan Uni Emirat Arab. Apakah negara-negara itu mendapat akses ke Trophy Lab? Mungkin. Dan jika mereka, bersama dengan semua sekutu barat Ukraina, memanfaatkan sepenuhnya basis data baru ini, maka Rusia menghadapi kemungkinan adanya upaya riset global yang nyata, yang sepenuhnya difokuskan untuk menetralkan setiap senjata yang digunakan di Ukraina. Ini semua akibat tindakan Putin. Jika ia tidak menginvasi Ukraina, informasi ini mungkin tetap rahasia. Rusia bisa terus mempertahankan ilusi sebagai salah satu kekuatan militer terdepan di dunia dan tak seorang pun akan tahu yang sebenarnya. Namun, ketidakmampuan Rusia sudah terbongkar oleh lebih dari 4 tahun kegagalan di Ukraina. Kini, senjata Rusia telah ditelaah untuk memperoleh informasi yang dapat dibagikan dengan Ukraina sebagai pusatnya. Sekali lagi, Rusia terperangkap. Semakin Rusia bertempur, semakin banyak informasi masuk ke Ukraina, dan aliansinya dengan mitra semakin kuat. Trophy Lab sekarang menjadi saluran bagi bencana yang diciptakan sendiri oleh Putin. Ini menandakan Ukraina kini pemain kuat di industri pertahanan global. Selama sebagian besar perang, Ukraina diposisikan sebagai penerima. Sekarang, situasinya telah berubah. Walau Ukraina masih mendapat banyak bantuan, seperti komitmen $4 miliar dari beberapa negara NATO di pertemuan Ramstein 18 Juni. Kini Ukraina dapat memberi kontribusi yang sepadan dengan dukungan yang diterimanya. Diplomasi drone, Ukraina memungkinkan terciptanya kesepakatan di kawasan Teluk misalnya. Trophy Lab mungkin akan menjadi katalisator untuk lebih banyak kemitraan lagi, di mana Ukraina menyediakan informasinya dan kemudian sekutu-sekutunya yang membangun senjatanya. Namun, potensi lebih besar muncul karena Trophy Lab memungkinkan sekutu memeriksa senjata Rusia langsung. Mungkin sekutu yang mencetuskan ide, lalu Ukraina membangun dan mengujinya di medan perang. Ini adalah simbiosis antara Ukraina dan para mitranya. Hubungan yang dulunya hanya satu arah, kini memiliki timbal balik yang sangat jelas, yang telah menempatkan Ukraina sebagai mitra yang sangat berharga bagi semua pihak yang mendukung negara tersebut dalam mempertahankan diri dari Rusia. Saat membahas Rusia dan Ukraina, pengaruh Putin mulai memudar sementara pengaruh Ukraina semakin besar, dan semua itu terjadi secara langsung. Rusia kehilangan sekutu utama seperti Venezuela, Iran, dan Suriah setelah pemimpin yang didukung Putin digulingkan. Namun, pengaruh Ukraina sekarang lebih kuat daripada sebelumnya. Negara-negara yang dulu mengandalkan bantuan pertahanan Rusia kini beralih ke Ukraina. Perang Putin malah berakibat sebaliknya. NATO kini makin kuat, dan Ukraina jadi sangat penting untuk memperkuat NATO. Mimpi buruk terbesar Putin kini menjadi kenyataan. Dan ketika senjata Rusia terbongkar, dan Ukraina memastikan bahwa Rusia bahkan tidak bisa mengetahui apa yang telah dipelajari tentang senjata-senjata tersebut, Putin harus menghadapi kenyataan bahwa upayanya untuk memecah belah justru menghasilkan lebih banyak persatuan. Ukraina kini telah menjadi hal yang selalu ditakuti Putin. Sekarang NATO memegang kunci seluruh persenjataan Rusia. Penghinaan terbaru Rusia segera diluncurkan. Trophy Lab adalah pengungkapan kegagalan militer Rusia yang tak ada duanya. Tapi Rusia seharusnya sudah terbiasa dipermalukan soal senjatanya sampai saat ini. Rusia telah menghabiskan miliaran untuk pesawat tempur siluman generasi kelima yang diklaim canggih, namun hasilnya mengecewakan dan menunjukkan betapa Rusia tertinggal dari Amerika Serikat dan Tiongkok. Su-57 itu cuma sensasi tanpa bukti nyata.
dan kamu bisa tahu alasannya kalau menonton video kami. Dan jika kamu menikmati video ini, jangan lupa subscribe ke channel ini untuk melihat lebih banyak laporan kami tentang perkembangan terbaru di Ukraina. Dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton.